Keesokan paginya, Jang Ha terbangun sekitar pukul 6. Ia merasa tidur malamnya sangat nyenyak karena pijatan Qin benar-benar membuat tubuhnya rileks. Namun ketenangan itu langsung lenyap begitu Jang Ha memeriksa ponselnya dan menemukan pesan dari Wei Nan. Wanita itu menyuruhnya menyerah saja karena menurutnya Jang Ha tidak akan mampu membayar utangnya. Wei Nan bahkan mengatakan Jang Ha cukup tunduk kepadanya setiap kali bertemu dan menjadi pria penurut miliknya. Membaca pesan itu membuat Jang Ha langsung tersentak dan suasana santai paginya pun hancur. Saat tiba di sekolah, Jang Ha masih memikirkan masalah yang hampir sempat ia lupakan itu. Ia terduduk lesu di atas mejanya dengan wajah kelelahan. Yua kemudian menghampirinya dan mengucapkan selamat pagi. Setelah membalas sapaan Yua, Jang Ha menyadari tas gadis itu terlihat jauh lebih besar dari biasanya. Ketika ditanya, Yua langsung mengeluarkan berbagai benda berharga yang diam-diam ia ambil dari rumahnya. Yua sendiri tidak tahu berapa harga benda-benda itu, tetapi neneknya pernah mengatakan semuanya sangat berharga. Bahkan ada sebuah cincin berlian yang ingin Yua berikan kepada Jang Ha. Jang Ha langsung menolak. Ia menjelaskan bahwa jika Yua mengambil semua itu dari keluarganya tanpa izin, masalahnya bisa menjadi serius. Jang Ha tidak ingin terlibat dan meminta Yua segera mengembalikan semuanya kepada kepala pelayan. Yua terlihat sedikit kecewa karena sebenarnya ia hanya ingin membantu Jang Ha menyelesaikan masalah uangnya. Jang Ha pun menenangkannya. Ia berterima kasih atas niat baik Yua, tetapi menegaskan bahwa ia tidak mau Yua terkena masalah hanya demi dirinya. Sebagai gantinya, Jang Ha bertanya apakah Yua mengenal seseorang yang ahli menilai barang antik. Yua mengatakan ia akan mencoba mencarikannya. Tidak lama kemudian, Jang Ha datang ke sebuah toko barang antik. Di sana terdapat dua wanita yang sedang membicarakan sebuah vas. Salah satu dari mereka langsung mengenali Jang Ha sebagai sosok yang disebut sebagai dewa abadi yang turun ke bumi 70.000 tahun lalu. Jang Ha menjelaskan bahwa dirinya adalah teman Yua dan datang karena ingin meminta bantuan untuk menilai sebuah barang antik. Mendengar nama Yua, wanita itu langsung setuju. Ia bahkan mengajak Jang Ha pindah ke ruangan pribadi karena berpikir barang yang dibawa oleh seseorang yang direkomendasikan Yua pasti bukan barang biasa. Setelah melihat piring yang dibawa Jang Ha, mereka langsung mengenalinya sebagai Royal Plate of GN dari High Heavens. Barang serupa ternyata pernah terjual dengan harga 200 juta. Jang Ha akhirnya sadar bahwa Wei Nan memang tidak berbohong mengenai nilai benda tersebut. Kedua wanita itu penasaran bagaimana seorang siswa seperti Jang Ha bisa mendapatkannya. Jang Ha tidak menceritakan keadaan sebenarnya dan hanya mengatakan seorang temannya yang kaya memberikan piring itu karena kondisinya sudah rusak. Jang Ha kemudian bertanya apakah benda tersebut masih bisa diperbaiki. Mereka mengatakan bisa, tetapi setelah diperbaiki pun nilainya tidak akan kembali seperti sebelum rusak. Salah satu wanita yang merupakan asisten di toko tersebut lalu memberikan kartu namanya kepada Jang Ha dan mengajaknya makan bersama agar mereka bisa membahas semuanya dengan lebih nyaman. Jang Ha menyadari wanita itu tampaknya cukup tertarik kepadanya, tetapi ia tetap menerima ajakan tersebut karena kelak ia mungkin membutuhkan bantuan toko itu untuk menjual piringnya. Ketika Jang Ha keluar bersama wanita dari toko barang antik tadi, seorang penjaga melihat mereka dan menganggap keduanya sebagai pasangan. Wanita itu sama sekali tidak menyangkalnya, sehingga Jang Ha mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang direncanakannya. Saat melewati sebuah tempat, beberapa wanita lain bahkan memandang mereka dengan iri karena melihat wanita itu ditemani pria setampan Jang Ha. Wanita tersebut terlihat sangat bangga dan Jang Ha terpaksa mengikuti situasi dengan menggenggam tangannya. Namun sejak tadi ternyata ada seseorang yang mengikuti mereka. Wanita dari toko barang antik itu kemudian menjelaskan bahwa ia hanya berpura-pura menjadi pasangan Jang Ha karena hal itu membuat mereka mendapatkan potongan harga. Jang Ha mengatakan tidak masalah. Ia lalu bertanya kira-kira berapa harga Royal Plate tersebut setelah diperbaiki. Wanita itu memperkirakan barang tersebut masih mungkin terjual sampai beberapa juta dolar. Belum sempat pembicaraan mereka berlanjut. Seseorang tiba-tiba menendang pintu dan masuk dengan kasar. Seorang wanita pemimpin kelompok langsung mengancam wanita toko barang antik tersebut dan menyuruhnya berbagi pria tampan yang sedang bersamanya. Wanita toko barang antik itu berdiri dan menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan tamu tak diundang tersebut. Namun wanita itu tidak memedulikannya. Ia justru menatap Jang Ha dan menawarkan bayaran 3 kali lebih besar dari apapun yang sedang dibayarkan wanita toko barang antik kepadanya. Mendengar ucapan itu, wanita toko barang antik langsung menamparnya. Tindakan tersebut membuat suasana berubah seketika. Pemimpin kelompok itu tidak terima ditampar dan langsung memerintahkan bawahannya menghajar wanita tersebut. Salah satu anggota kelompok memukul perutnya begitu keras sampai ia berlutut.
Pemimpin mereka mengejek bahwa setelah berani menamparnya, wanita itu sekarang harus mati. Melihat situasi tersebut, Zhang He justru berpikir wanita toko barang antik itu tidak boleh mati, karena ia masih membutuhkan bantuannya untuk menjual barang antik. Saat pemimpin kelompok hendak memukul wanita yang sudah jatuh itu, Zhang He langsung menangkap lengannya. Wanita tersebut terkejut merasakan kekuatan Zhang He dan menyuruhnya menyingkir, karena menurutnya ini adalah urusan antar wanita. Zhang He hanya menghela napas. Tanpa banyak bicara, ia menghantam perut salah satu anggota kelompok. Semua orang langsung terkejut. Zhang He kemudian memukul hidung anggota lain dan menendang orang ketiga sampai tumbang. Namun sesaat kemudian pandangan Zhang He tiba-tiba gelap. Ketika membuka mata lagi, Zhang He sudah dalam keadaan terikat dan disumpal. Di sekelilingnya berdiri sekelompok wanita berpenampilan kasar. Ia langsung sadar dirinya telah dijebak. Pemimpin kelompok itu dengan puas mengatakan bahwa sekarang Zhang He berada sepenuhnya dalam kekuasaannya. Mereka membicarakan rencana menjual Zhang He kepada seseorang dan menyebut seorang wanita terkenal bernama Mu Qing yang menginginkannya. Zhang He mencoba berbicara baik-baik. Ia mengatakan dirinya hanya seorang pelajar dan tidak mengerti kenapa mereka melakukan semua ini. Sang pemimpin menjawab bahwa semuanya hanyalah bisnis dan seseorang sudah membeli Zhang He. Namun wanita itu menawarkan jalan keluar. Jika Zhang He bersedia menjadi prianya, mungkin ia akan membantu Zhang He melarikan diri. Zhang He segera mengikuti permainan wanita itu. Ia mengatakan dirinya menyukai wanita kuat dan menantangnya melepaskan ikatan agar ia bisa melihat apakah wanita itu memang benar-benar kuat. Sang pemimpin tertarik dengan keberaniannya. Ia mengatakan dirinya memang menyukai pria liar yang sulit dijinakkan, lalu memerintahkan bawahannya melepaskan Zhang He. Pada saat bersamaan, Sekretaris Weinan melaporkan kepada atasannya bahwa semua persiapan sudah selesai dan mereka bisa menjalankan tahap akhir rencana. Weinan hanya memberi isyarat agar mereka melanjutkannya. Kembali di tempat Zhang He ditahan, ikatannya akhirnya dilepas. Zhang He memperhatikan beberapa batang logam di sudut ruangan. Ia berpikir jika berhasil mencapai benda itu, setidaknya dirinya akan memiliki senjata. Pemimpin kelompok kembali mengejek Zhang He sebelum menerjangnya. Zhang He menghindar dan langsung bergerak menuju batang logam tersebut. Keberaniannya bahkan membuat anggota kelompok itu terkejut. Zhang He mengambil salah satu batang logam lalu melemparkannya ke arah pemimpin mereka. Wanita itu berhasil menghindar, tetapi Zhang He segera menyusul dengan serangan ke siku sampai lengannya terkilir. Sang pemimpin akhirnya mengakui telah meremehkan Zhang He. Meski marah, ia mengingatkan bahwa wajah Zhang He tidak boleh sampai rusak karena pria itu masih harus dijual. Zhang He malah menyuruh mereka melepaskannya sekarang juga, atau mereka akan menyesal. Namun wanita itu tidak menganggap ancamannya serius karena merasa jumlah bawahannya jauh lebih banyak. Di sisi lain, wanita dari toko barang antik yang sudah babak belur memperingatkan kelompok tersebut bahwa mereka melakukan kesalahan besar dengan mengganggu Zhang He. Menurutnya, siapapun yang bisa membawa barang antik senilai 200 juta pasti memiliki hubungan dengan orang-orang kuat. Akan tetapi, kelompok tersebut menganggap Zhang He paling-paling hanyalah pencuri yang kebetulan mendapatkan barang itu. Tak lama kemudian mereka mulai sadar ada yang tidak beres. Ketika menoleh ke arah Zhang He, mereka melihat hampir seluruh anggota kelompok sedang dihajar olehnya. Zhang He menjatuhkan satu demi satu lawannya dengan pukulan cepat, termasuk pukulan keras ke dagu yang langsung membuat salah satu dari mereka tumbang. Pemimpin kelompok masih bersiap membalas meskipun anak buahnya terus berjatuhan. Saat itulah seseorang datang. Zhang He langsung merasakan perubahan tekanan di ruangan tersebut. Weinan muncul dengan wajah sangat marah dan mengatakan ia tidak percaya mereka berani mengikat prianya. Pemimpin kelompok itu langsung pucat. Ia tidak menyangka Zhang He adalah pria Weinan dan buru-buru meminta maaf karena tidak tahu hubungan mereka. Weinan dengan tenang mengatakan bahwa karena wanita tersebut telah mengambil sesuatu miliknya, mulai sekarang seluruh anggota kelompok itu menjadi milik Weinan. Ia juga memerintahkan sang pemimpin mundur dari perebutan warisan dan menyerahkan semuanya kepada saudara laki-lakinya yang dianggap tidak berguna. Wanita itu langsung menolak. Ia mengatakan lebih baik mati daripada membiarkan saudaranya mewarisi semuanya. Dalam keadaan putus asa, wanita itu mencabut pisau dan menyerang Weinan. Salah satu pengawal Weinan langsung bergerak, menjatuhkan wanita tersebut dan menahannya di lantai. Wanita dari toko barang antik yang ternyata adalah kakak dari pemimpin kelompok itu hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika pengawal Weinan memelintir leher adiknya hingga perlawanan itu berakhir. Weinan kemudian berjalan menuju Zhang He dan mengaku cukup terkesan karena Zhang He ternyata bisa menangani banyak orang sendirian. Setelah melihat seberapa besar pengaruh dan kekuasaan Weinan, Zhang He mulai curiga bahwa semua kejadian ini sebenarnya sengaja diatur untuk membantu Weinan mengambil alih keluarga Mo. Weinan terlihat kesal mendengar tuduhan itu.
Ia menyangkal telah merencanakan semuanya hanya demi Zhang He dan mengatakan seharusnya mereka mulai belajar berhubungan dengan lebih baik. Zhang He tetap waspada. Ia mengambil sebatang tongkat dan memperingatkan Wei Nan agar tidak mendekat. Namun Wei Nan menghancurkan tongkat itu hanya dengan satu pukulan, lalu memerintahkan Zhang He ikut dengannya. Ketika Zhang He masih menolak, Wei Nan langsung mengangkat tubuhnya dan membawanya pergi. Bahkan Wei Nan sempat menepuk pantat Zhang He, membuat pria itu merasa sangat dipermalukan. Beberapa saat kemudian, Zhang He sudah berada di dalam helikopter bersama Wei Nan. Dari atas, ia masih bisa melihat tempat kejadian dan wanita dari toko barang antik yang tertinggal di bawah. Zhang He lalu bertanya apakah Wei Nan tidak akan mendapat masalah karena adik wanita tersebut terbunuh. Wei Nan mengatakan tidak perlu khawatir. Menurutnya, kejadian itu bisa dianggap sebagai pembelaan diri karena wanita tersebut yang lebih dulu menyerangnya dengan pisau. Mendengar itu, Zhang He hanya bisa memberikan acungan jempol dengan canggung. Wei Nan terlihat puas melihat reaksinya. Ia mengatakan siapapun yang berani mengganggu Zhang He akan menerima konsekuensi berat. Saat helikopter terus terbang, Wei Nan tiba-tiba bertanya apa perbedaan dirinya dengan pemimpin kelompok tadi. Ia ingin tahu apakah Zhang He menganggap dirinya sama buruknya dengan wanita yang mencoba menculiknya. Zhang He kesulitan menjawab. Melihat kegugupannya, Wei Nan mendekat, lalu menggigit telinganya dengan menggoda sambil bertanya apakah Zhang He menerapkan standar ganda. Zhang He menjadi semakin salah tingkah. Saat ia masih mencoba menyusun jawaban, Wei Nan memalingkan wajah Zhang He ke arahnya dan langsung menciumnya. Adegan berikutnya memperlihatkan Wei Nan sudah berada di sebuah ruangan sambil melepas sepatunya. Zhang He bertanya apa yang hendak dilakukan wanita itu. Wei Nan hanya menyuruhnya diam dan tidak bergerak. Zhang He mencoba memprotes, tetapi Wei Nan yang wajahnya sudah memerah terus mendekat sampai akhirnya menerkamnya. Wei Nan mengingatkan bahwa dirinya sudah menyelamatkan Zhang He berkali-kali dan bertanya kapan pria itu akan membalasnya. Zhang He mencoba bernegosiasi dengan mengatakan dirinya bahkan sudah memberikan ciuman, lalu bertanya apa lagi yang diinginkan Wei Nan. Namun Wei Nan menjawab bahwa itu masih belum cukup. Ia semakin mendekat, memegang leher Zhang He dan mengatakan secara terang-terangan bahwa ia menginginkan Zhang He. Ketika Zhang He menyuruhnya berhenti, Wei Nan justru bertanya kenapa tangan Zhang He berada di tempat seperti itu. Barulah Zhang He sadar keadaan sudah semakin sulit dikendalikan. Wei Nan menggodanya dengan mengatakan tubuh Zhang He ternyata jauh lebih jujur daripada mulutnya. Menurut Wei Nan, sudah waktunya Zhang He resmi berkencan dengannya. Wei Nan bahkan berjanji akan memuaskan Zhang He baik secara fisik maupun mental. Mendengar semua itu, Zhang He benar-benar kehilangan kata-kata. Sementara itu, Yua mendapat kabar dari para wanita di toko barang antik bahwa Zhang He dibawa pergi oleh Wei Nan. Yua langsung memutuskan datang menyelamatkannya. Dia dalam ruangan. Zhang He akhirnya berkata kepada Wei Nan bahwa jika wanita itu benar-benar ingin berkencan dengannya, ia akan mempertimbangkannya dengan satu syarat. Wei Nan langsung bertanya apa syaratnya. Zhang He menyuruh Wei Nan duduk di pangkuannya. Wei Nan sempat mengira dirinya salah dengar. Zhang He kemudian menjelaskan bahwa Wei Nan harus duduk di pangkuannya, meletakkan kedua tangan di bahunya, lalu tidak boleh melawan apapun yang ia lakukan selama 3 menit. Wei Nan bertanya kenapa Zhang He menginginkan hal seperti itu. Zhang He sengaja memancingnya dengan mengatakan Wei Nan tadi begitu percaya diri, menjanjikan akan memuaskannya, tetapi sekarang justru tidak sanggup melakukan hal kecil seperti ini. Wei Nan tersenyum tipis lalu menatapnya dengan cara yang cukup mengintimidasi. Ia mengangkat tangan seolah hendak menampar Zhang He. Namun alih-alih memukul, Wei Nan menaruh tangannya dengan lembut di bahu Zhang He lalu duduk di pangkuannya. Zhang He sendiri tidak menyangka Wei Nan benar-benar akan menyetujuinya. Wei Nan mengatakan 3 menit bukanlah apa-apa. Namun setelah merasakan wanita itu duduk di pangkuannya, Zhang He sadar sensasinya benar-benar berbeda dibandingkan ketika ia bersama Yua. Aura dominan Wei Nan terasa sangat kuat. Tiba-tiba sekretaris Wei Nan menerobos masuk tanpa mengetuk. Melihat pemandangan di depannya, wanita itu sangat terkejut sampai kacamatanya hampir terjatuh. Wei Nan langsung marah dan menanyakan kenapa sekretarisnya masuk tanpa mengetuk pintu. Di sisi lain, Zhang He malah menyadari mereka bahkan belum menyelesaikan 3 menit penuh, sekretaris itu langsung berlutut dan meminta maaf berkali-kali. Ia mengatakan ada urusan mendesak yang benar-benar membutuhkan perhatian Wei Nan. Melihatnya, Zhang He sedikit iba. Ia baru sadar Wei Nan hampir tidak memiliki kehidupan pribadi karena urusan kerja bisa mengganggunya kapan saja. Hal tersebut membuat Zhang He teringat pada seseorang dari kehidupan masa lalunya yang memiliki keadaan serupa. Wei Nan akhirnya menyuruh sekretarisnya menjelaskan masalah mendesak tersebut. Sang sekretaris mengatakan Yua, putri keluarga Min, sudah berada di depan dan ingin menemui Zhang He. Wei Nan dan Zhang He sama-sama terkejut. Wajah Wei Nan langsung berubah serius. Ia mengatakan mungkin sudah waktunya menyelesaikan masalah dengan Yua untuk selamanya.
Sekretarisnya mencoba memperingatkan agar Weinan tidak bertindak terlalu jauh. Ia mengingatkan bahwa Yua adalah cucu Jenderal Min yang sangat berpengaruh. Weinan langsung menatapnya dingin dan mengatakan mulai sekarang sekretaris itu diskors. Weinan menyuruhnya memikirkan kesalahannya karena untuk saat ini ia dianggap tidak layak menjadi sekretarisnya. Sekretaris itu berkeringat dingin dan hanya bisa menerima keputusan tersebut. Weinan juga mengatakan mereka semua sudah lama pensiun dan bukan lagi tentara. Dari percakapan itu terlihat bahwa Weinan dan sekretarisnya memang pernah berada di bawah komando sosok kuat di masa lalu. Setelah itu Weinan mengajak Zhang He ikut dengannya. Karena Yua sudah datang sejauh itu untuk menemuinya, Weinan berniat mengabulkan keinginannya. Zhang He yang melihat kemarahan Weinan mulai khawatir. Ia belum pernah melihat wanita itu semarah ini dan takut pertarungan sungguhan akan terjadi. Di luar, Yua sudah memegang ponsel dan mengancam akan memanggil polisi jika mereka tidak segera melepaskan Zhang He. Ketika Zhang He akhirnya muncul, ia langsung bertanya bagaimana Yua bisa menemukan tempat itu. Yua menjelaskan bibinya dari toko barang antik memberitahu bahwa Zhang He diculik, jadi ia buru-buru datang untuk menyelamatkannya. Zhang He merasa tersentuh karena Yua sampai melakukan semua itu demi dirinya. Namun, Weinan langsung menyela. Ia menyalahkan Yua karena menurutnya, kalau bukan karena rekomendasi Yua ke toko barang antik, Zhang He tidak akan pernah diculik. Weinan menyuruh Yua berhenti mendekati Zhang He. Ia bahkan mengatakan kalau Zhang He ingin belajar tinju atau hal lainnya, dirinya sendiri yang akan mengajarinya. Zhang He meminta Yua tidak memedulikan perkataan Weinan. Ia juga menyuruh Weinan berhenti menatap Yua seperti ingin membunuhnya. Namun Yua justru mulai melepaskan mantelnya dan menantang Weinan bertarung 1 lawan 1. Yua mengatakan siapapun yang menang akan mendapatkan Zhang He. Weinan langsung menerima tantangan tersebut. Ia mengatakan mereka akhirnya bisa menyelesaikan pertarungan yang sebelumnya belum selesai. Suasana menjadi semakin panas, tetapi Zhang He sudah benar-benar muak. Ia mengambil ponselnya lalu berjalan pergi sambil mengatakan kalau kedua wanita itu ingin bertarung seperti orang bodoh, dirinya tidak akan ikut campur. Melihat Zhang He pergi, Yua langsung mengejarnya. Weinan pun tidak mau kalah dan ikut menyusul. Weinan bersikeras mengantar Zhang He pulang. Zhang He menolak karena kalau ia tiba di rumah menggunakan mobil mewah Weinan, keluarganya pasti akan bertanya banyak hal. Zhang He juga mengingatkan bahwa Weinan memiliki perusahaan yang harus diurus. Ia menyuruh wanita itu kembali bekerja karena dirinya sendiri masih harus mencari banyak uang untuk membayar seseorang yang gila. Yua memanfaatkan kesempatan itu untuk menjulurkan lidah ke arah Weinan karena merasa menang. Weinan yang kesal langsung memerintahkan pengawalnya menghentikan sebuah taksi. Begitu taksi berhenti, Weinan mengatakan kepada sopir bahwa ia membeli taksi tersebut dan mulai saat ini mobil itu menjadi miliknya. Setelah urusan pembayaran dibereskan oleh para pengawalnya, Weinan menoleh kepada Zhang He dan Yua. Ia mengatakan mobil kecil itu sekarang sudah siap dan karena sebelumnya ia sudah berjanji akan mengantar Zhang He pulang, ia pasti akan melakukannya sesampainya di rumah. Qin yang selalu memperhatikan, Zhang He langsung menyadari adiknya tampak sedang memikirkan sesuatu. Ia bertanya kenapa Zhang He pulang lebih cepat dan terlihat sangat tidak fokus. Zhang He berbohong dengan mengatakan tidak ada apa-apa dan dirinya hanya sedang memikirkan urusan live streaming. Padahal sebenarnya Zhang He baru saja menerima berbagai pesan dari Weinan dan sedang pusing memikirkan cara mendapatkan uang. Ia teringat percakapan mereka ketika turun dari taksi. Saat itu Weinan mengatakan Zhang He tidak perlu lagi memikirkan uang dan cukup memperbaiki piring antik tersebut lalu mengembalikannya. Zhang He bingung dan bertanya bukankah Weinan sebelumnya menagih 100 juta. Weinan malah menyuruhnya menikah dengannya. Ia menyebut Zhang He sebagai anak nakal yang tidak patuh dan mengatakan dirinya bahkan siap jika Zhang He suatu hari menghancurkan keluarganya. Zhang He langsung tercengang mendengar kata pernikahan. Yua yang masih berada di kursi belakang dan mendengar semuanya langsung memohon agar diturunkan dari mobil. Namun Weinan menolak karena rumah Yua bukan berada di sekitar sana. Weinan mengatakan ia juga akan mengantarkan Yua pulang. Sehingga kedua wanita itu akhirnya kembali pergi bersama. Setelah sampai rumah, Zhang He menerima pesan dari Weinan yang menyuruhnya bersikap baik dan berhenti terlalu memikirkan uang karena Weinan bersedia menanggung hidupnya. Zhang He membalas bahwa Weinan boleh mendukungnya sebanyak apapun, tetapi dirinya tetap akan membayar semua utangnya. Ia juga berterima kasih karena sudah diantar pulang, tetapi meminta Weinan berhenti sampai di sana. Tidak lama kemudian Yua juga mengirim pesan. Yua menyuruh Zhang He tidak takut kepada Weinan dan mengatakan jika memang diperlukan, dirinya akan menghajar wanita itu. Zhang He merasa tidak enak karena Yua terus terseret ke dalam masalah. Ia menyuruh Yua tidak melakukan apapun dan menyarankan mereka sama-sama menjaga jarak dari Weinan. Menurut Zhang He, kalau mereka tidak terlalu sering berurusan dengannya, mungkin seiring waktu Weinan akan melupakan mereka.
Jang Ha benar-benar kelelahan setelah menjalani hari yang kacau. Ia diculik, bertarung dengan sekelompok orang, berhadapan dengan Wenan, lalu dipaksa diantar pulang. Saat ia sedang memikirkan semua itu, Qin Qin meletakkan tangannya di bahu Jang Ha dan bertanya apakah ia masih akan melakukan live streaming malam ini. Melihat adiknya tampak sangat lelah, Qin Qin kembali menawarkan pijatan. Qin Qin memang sering memijatnya dan Jang Ha sama sekali tidak keberatan. Ia justru sangat menikmati perhatian kakaknya. Sambil memijat, Qin Qin mengatakan belakangan Jang Ha hanya memikirkan cara mencari uang. Menurutnya, Jang Ha masih terlalu muda untuk terus memikirkan hal seperti itu. Qin Qin menyuruhnya menyerahkan masalah tersebut kepadanya dan membiarkan dirinya yang mengurus Jang Ha. Jang Ha hanya menikmati pijatan itu. Teknik Qin Qin begitu nyaman sampai ia tidak ingin bergerak sedikit pun. Namun di tengah pijatan, ibu Qin Qin memanggil putrinya ke kamar. Qin Qin pun mengatakan kepada Jang Ha bahwa mereka bisa melanjutkannya nanti. Begitu Qin Qin masuk ke kamar, ibunya menunjukkan beberapa majalah yang berisi gambar wanita sedang bermesraan dengan wanita lain. Sang ibu langsung bertanya dengan marah kenapa putrinya melihat benda seperti itu. Qin Qin gugup dan mengatakan majalah tersebut bukan miliknya. Menurutnya, seorang teman yang memberikannya. Ibunya semakin curiga dan bertanya kenapa seorang teman akan memberikan barang seperti itu dan kenapa majalah tersebut justru disimpan di rumah. Qin Qin mulai membuat alasan bahwa temannya mungkin sengaja ingin menjebaknya. Temannya ingin sang ibu menemukan majalah tersebut lalu menghukum Qin Qin. Karena itu Qin Qin memohon agar ibunya tidak percaya. Sang ibu kemudian bertanya kenapa Qin Qin tidak mencari pacar laki-laki saja. Namun sebelum kalimatnya selesai, Qin Qin langsung memotong dan mengatakan berkali-kali bahwa dirinya tidak mau memiliki pacar. Tepat saat itu, sehelai celana dalam wanita jatuh dari buku yang sedang dipegang Qin Qin. Ibunya langsung terkejut. Qin Qin sendiri pura-pura kebingungan dan mengatakan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ibunya akhirnya memarahi Qin Qin habis-habisan dan bahkan memukul kepalanya. Sang ibu mengancam kalau Qin Qin tidak segera mencari pacar laki-laki, ia akan kembali dan menghajarnya. Begitu sendirian di kamar, Qin Qin justru mengembuskan napas lega. Semua itu ternyata memang bagian dari rencananya. Ia sengaja menanam benih kecurigaan di pikiran ibunya. Qin Qin yakin selama ibunya mulai percaya bahwa dirinya tidak tertarik kepada laki-laki, rencana berikutnya yang melibatkan Jang Ha akan jauh lebih mudah dijalankan. Keesokan harinya, Jang Ha kembali datang ke sekolah dalam keadaan kelelahan. Baru saja ia muncul, banyak siswi langsung mengerumuninya dan menyebutnya sebagai dewa maskulinitas. Semua orang ingin berbicara dengannya sehingga Jang Ha hampir tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Long Long kemudian menghampirinya dan mengatakan akhirnya Jang Ha kembali. Jang Ha menjelaskan kemarin dirinya harus mengambil 1 hari libur karena benar-benar kelelahan. Long Long mengaku sempat khawatir. Ia bahkan hampir datang ke rumah Jang Ha karena sangat jarang temannya itu absen saat mereka makan. Pikiran Jang Ha kembali melayang pada hari yang ia habiskan di rumah. Setelah berbagai kekacauan sebelumnya, tinggal di rumah bersama Qin Qin terasa penuh keuntungan dan membuatnya tanpa sadar tersenyum sendiri. Long Long melihat ekspresinya dan bertanya apa yang sedang dipikirkan Jang Ha. Jang Ha hanya menjawab dirinya sedang memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Long Long kemudian mengatakan sudah menonton Jang Ha bermain game. Ia sangat terkesan melihat bagaimana Jang Ha bisa mendominasi para perempuan di dalam permainan. Menurut Long Long, hal itu bahkan lebih hebat daripada saat Jang Ha bernyanyi dan membuatnya terlihat seperti legenda. Jang Ha lalu bertanya apakah berarti Long Long akan terus menonton live streaming miliknya. Long Long mengatakan rasanya memang berbeda kalau yang melakukan streaming adalah Jang Ha. Bahkan ia sampai menyeret Yua untuk ikut menonton. Tak lama kemudian Yua muncul dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Jang Ha langsung bertanya apakah Yua baru melihat hantu karena wajahnya terlihat sangat kelelahan. Yua menjelaskan bahwa semalam ia terus menonton semua live streaming lama Jang Ha sampai lupa tidur. Jang Ha langsung heran karena Yua benar-benar menonton sekitar 10 jam konten dalam waktu 10 jam. Yua mengatakan dirinya hanya merasa senang bisa terus melihat Jang Ha setelah pulang sekolah. Jang Ha langsung menyuruh Yua berhenti melakukan hal seperti itu dan beristirahat dengan cukup. Keduanya sempat berdebat kecil karena Yua masih ingin terus menonton. Sampai akhirnya mereka saling berpelukan hari berlalu dan ketika sekolah selesai, Long Long mengingatkan bahwa pada hari Jumat mereka memiliki kelas renang. Karena itu, mereka perlu membeli pakaian renang. Ketika melihat jenis pakaian renang yang harus digunakan, Jang Ha langsung menunjukkan wajah tidak percaya karena menurutnya desainnya benar-benar aneh. Di tempat lain, Qin Qin sedang menjalani kencan buta yang diatur oleh ibunya. Sepanjang pertemuan, ia hanya menatap ponsel dan sama sekali tidak tertarik kepada pria yang duduk di depannya.
Pria tersebut terus membicarakan bagaimana dirinya akan menjadi suami sempurna yang bersedia tinggal di rumah dan mengurus anak. Namun Kin Kin bahkan hampir tidak mendengarnya karena ia lebih sibuk melihat percakapan terakhirnya dengan Jang Ha. Pria itu akhirnya kesal dan bertanya apakah Kin Kin mendengarkannya. Ia bahkan bertanya apakah Kin Kin sama sekali tidak ingin mengetahui apapun tentang dirinya. Kin Kin hanya menatap datar lalu bertanya apa keuntungan yang bisa didapat jika berkencan dengannya. Pria itu dengan percaya diri mengatakan penampilannya sendiri sudah menjadi keuntungan. Ia bahkan berpose untuk menunjukkan ketampanannya. Kin Kin malah tertawa kecil. Pria itu tidak mengerti kenapa Kin Kin tertawa. Sedangkan Kin Kin tanpa sadar membandingkan wajahnya dengan Jang Ha dan merasa tidak ada yang bisa dibandingkan. Kin Kin kembali teringat percakapannya dengan Jang Ha di rumah. Saat Jang Ha duduk di pangkuannya, Kin Kin pernah bertanya kenapa adiknya begitu terobsesi mencari uang. Jang Ha menjawab seorang laki-laki juga harus tahu bagaimana menghasilkan uang sendiri. Masa depan keluarga tidak boleh bergantung kepada satu orang saja. Bagi Kin Kin, pemikiran Jang Ha itu saja sudah membuat pria dari kencan butanya kalah telak. Pria yang sedang duduk di hadapannya bahkan memiliki pekerjaan kecil, tetapi sudah ingin berhenti dan tinggal di rumah. Sedangkan Jang Ha justru ingin bekerja agar bisa membantu membayar pengeluaran keluarga. Dalam pikiran Kin Kin, Jang Ha jelas mendapat nilai 10 dari 10. Kin Kin tidak mengerti kenapa ibunya terus mempertemukannya dengan pria-pria aneh seperti ini. Apalagi karena ia selalu membandingkan mereka dengan Jang Ha. Pria kencan butanya kemudian membicarakan biaya mobil, rumah, dan pernikahan. Kin Kin berkomentar bahwa membayar jumlah sebesar itu sebenarnya tidak sulit. Mendengar itu, pria tersebut langsung tersenyum seolah merasa Kin Kin sudah tertarik. Namun Kin Kin segera memotongnya dengan bertanya, apakah pria itu merasa dirinya memang layak mendapatkan semua itu. Sementara itu, Jang Ha, Long Long, Yua, dan seorang teman perempuan sedang berbelanja pakaian renang. Teman perempuan mereka mengatakan pilihan Long Long terlalu tertutup dan menyarankannya menunjukkan sedikit lebih banyak kulit. Mendengar itu, Jang Ha langsung berharap wanita tersebut tidak melanjutkan pembicaraan anehnya. Long Long sendiri merasa malu dan menyuruhnya berhenti memandang dengan ekspresi yang dianggap tidak senonoh. Wanita itu kemudian menoleh kepada Jang Ha dan mengatakan dirinya tahu Jang Ha juga sedang mencari pakaian renang. Ia bahkan sudah menyiapkan dua pilihan yang menurutnya sangat cocok. Jang Ha yang sudah bisa menebak pilihannya pasti aneh langsung memutuskan mencari sendiri. Wanita itu terlihat kecewa saat Jang Ha dan Long Long pergi. Ia sebenarnya berharap setidaknya bisa melihat Jang Ha memakai pakaian renang yang lebih kecil. Setelah keduanya pergi, Yua mendekati temannya dan meminta bantuan memilih pakaian renang karena dirinya tidak terlalu memahami hal seperti ini. Temannya dengan senang hati setuju. Ia juga mengatakan Yua sekarang semakin terbuka dibandingkan sebelumnya. Yua menjawab dirinya sangat menyukai berbagai hal yang diajarkan temannya dan merasa memiliki seorang teman ternyata sangat berguna. Keduanya kemudian berpelukan. Teman Yua lalu bertanya, apakah sekarang Yua sudah lebih memahami perasaannya sendiri. Yua terdiam sebentar sebelum tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya menyukai Jang Ha. Temannya terkejut tetapi kemudian mengaku bahwa dirinya juga menyukai Jang Ha. Keduanya langsung tersipu dan suasana menjadi sedikit canggung. Pada saat bersamaan, Jang Ha baru sadar dirinya meninggalkan Long Long bersama para gadis untuk memilih pakaian renang dan mulai khawatir akan terjadi masalah. Ia berencana kembali, tetapi sudah terlambat. Long Long lebih dulu keluar dengan pakaian renangnya. Jang Ha sampai terpaku melihat pilihannya dan bertanya dalam hati, apakah pakaian seperti itu benar-benar boleh dipakai saat kelas? Long Long mengatakan semua orang menggunakan pakaian seperti itu dan seharusnya tidak ada masalah. Setelah itu Jang Ha bertanya apakah pakaian renang Yua juga sudah dipilih. Temannya menjawab sudah. Jang Ha langsung bertanya di mana Yua sekarang dan mendapat jawaban bahwa gadis itu sedang mencobanya. Yua kemudian keluar sambil mengatakan dirinya baik-baik saja, tetapi merasa pakaian tersebut sedikit aneh. Ia bahkan bertanya apakah masuk akal menggunakan stocking ketika berenang. Temannya langsung membela pilihannya dan mengatakan stocking tersebut dirancang untuk melindungi wanita dari udara dingin. Ia bahkan mengklaim penelitian terbaru menunjukkan pria senang melihat perempuan berpakaian seperti itu. Jang Ha dan Long Long langsung tidak tahu harus berkata apa. Namun teman mereka belum selesai. Ia mengatakan masih ada tren terbaru dan meminta Yua menunjukkan keindahan era baru. Setelah beberapa penyesuaian pada pakaian, Yua kembali keluar dengan wajah tidak nyaman. Ia merasa pakaian tersebut terlalu terbuka. Jang Ha yang juga tidak tahan melihatnya langsung meraih tangan Yua dan memintanya berhenti mendengarkan teman mereka yang aneh. Namun temannya masih bersikeras bahwa menunjukkan sedikit kulit bukanlah masalah besar.
Tak lama kemudian terungkap alasan teman perempuan itu sangat memikirkan Jang Ha. Sebelumnya, gadis berambut pirang tersebut pernah mengatakan kepada Yua bahwa ia berniat menyatakan perasaan kepada Jang Ha. Ia sadar kemungkinan besar Jang Ha tidak menyukainya, tetapi tetap ingin mencoba. Ia tidak mau menyelesaikan masa sekolah dengan penyesalan karena tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Pengakuan itu sempat mengguncang Yua. Beberapa waktu kemudian, gadis tersebut benar-benar memanggil Jang Ha untuk berbicara berdua. Ia mengakui dirinya mungkin tidak cukup cantik, tetapi memohon agar Jang Ha memberinya kesempatan karena ia sudah menyukai Jang Ha sejak lama. Jang Ha baru sadar ternyata dirinya dipanggil hanya untuk menerima pengakuan cinta, namun ia tidak ingin memberikan harapan palsu. Jang Ha langsung meminta maaf dan mengatakan hubungan mereka tidak mungkin terjadi karena dirinya tidak menyukai gadis itu. Gadis tersebut sampai terkejut karena Jang Ha sama sekali tidak ragu. Ia bahkan mengatakan Jang Ha tidak berhenti berpikir atau mencoba menghiburnya terlebih dahulu. Jang Ha sekali lagi meminta maaf dan mengatakan alasannya memang sesederhana karena ia tidak memiliki perasaan yang sama dalam hati. Jang Ha merasa penolakan tegas jauh lebih baik daripada memberikan harapan yang nantinya justru membuat semuanya semakin menyakitkan. Gadis tersebut akhirnya bertanya apakah mereka masih boleh berteman setelah kembali ke sekolah. Jang Ha mulai merasa dirinya seperti penjahat karena sudah menghancurkan begitu banyak hati. Pada saat itu Long Long datang dan mengatakan sejak tadi ia mencari Jang Ha. Long Long menjelaskan dirinya juga dipanggil seseorang ke sebuah pohon hari ini. Jang Ha awalnya mengira Long Long akan dihajar seseorang, namun ternyata orang yang memanggilnya adalah seorang gadis yang sudah bertahun-tahun mengirim surat cinta. Long Long kemudian bertanya apakah menurut Jang Ha dirinya harus datang menemui gadis tersebut. Jang Ha mulai heran karena belakangan semua orang seolah sibuk menyatakan cinta. Long Long sendiri bingung. Gadis itu sangat cantik dan terlihat tulus, tetapi Long Long merasa belum ingin jatuh cinta terlalu cepat. Ia terus meminta pendapat Jang Ha sampai Jang Ha mulai kesal dan berpikir Long Long sebaiknya pergi kalau memang mau, atau tidak usah datang kalau tidak mau. Pada akhirnya Long Long memutuskan pergi. Jang Ha dan Yua ikut menuju tempat pertemuan tersebut. Ketika melihat seorang gadis sudah menunggu di bawah pohon, Jang Ha bahkan meminta Yua membantunya kalau gadis itu tiba-tiba menyerang Long Long. Sambil menunggu, Yua bertanya kepada Jang Ha bagaimana rasanya menyukai seseorang. Jang Ha mengatakan perasaan itu berbeda bagi setiap orang. Namun bagi dirinya jika seseorang terus berusaha melupakan orang lain tetapi tetap tidak bisa, kemungkinan besar ia memang menyukainya. Yua mengatakan dirinya merasakan hal yang sama. Pada saat itu, gadis yang menunggu Long Long tiba-tiba mendekat dan langsung menciumnya. Long Long bereaksi sangat keras. Ia langsung menampar gadis tersebut lalu mengusap bibirnya dengan jijik. Jang Ha dan Yua buru-buru mendekati Long Long dan bertanya apa yang terjadi. Long Long langsung berpegangan pada lengan Jang Ha sambil hampir menangis karena ciuman tadi adalah ciuman pertamanya. Jang Ha memandang gadis tersebut dan merasa sebenarnya penampilannya sama sekali tidak buruk. Karena itu ia malah memarahi Long Long karena sampai menamparnya. Gadis tersebut kemudian berlutut dan meminta maaf karena mencium Long Long tanpa izin. Setelah kejadian itu Jang Ha menemani Long Long minum beberapa kaleng bir. Jang Ha sudah menyuruhnya berhenti karena Long Long mulai bertingkah aneh. Tetapi Long Long terus bersikeras dirinya belum mabuk. Ia malah meracau bahwa dirinya mengalami trauma karena ciuman pertamanya telah dirampas. Jang Ha hanya memandanginya sambil berpikir temannya benar-benar mulai kehilangan akal. Namun Yua menyadari wajah Jang Ha sendiri juga mulai memerah. Rupanya Jang Ha ikut minum bersama Long Long ketika memeriksa wajahnya melalui ponsel. Jang Ha sadar dirinya memang terlihat mabuk. Ia langsung khawatir kalau pulang dalam keadaan seperti ini dan dilihat Kin Kin, dirinya pasti akan dimarahi. Mereka juga tidak mungkin membiarkan Long Long pulang sendirian karena kondisinya jauh lebih parah dan bisa menimbulkan masalah. Karena itu, Yua menyarankan mereka bermalam di rumahnya. Malam itu, mereka tiba di kediaman Yua. Kepala pelayan sampai terkejut melihat Yua pulang larut malam sambil membawa dua pria. Yua dengan tenang memerintahkannya menyiapkan makanan dan sebuah kamar untuk mereka. Setelah masuk kamar, Jang Ha menelepon Kin Kin dan menjelaskan situasinya. Ia mengatakan seorang gadis mencuri ciuman pertama Long Long hingga temannya itu minum dan menjadi kacau. Karena itulah Jang Ha harus mengurusnya dan akhirnya bermalam di rumah Yua Kin Kin, langsung kesal mendengar ada gadis yang suka mencuri ciuman. Ia memperingatkan Jang Ha agar menjauhi perempuan tersebut. Jang Ha menjelaskan dirinya bahkan tidak mengenalnya dan berjanji besok pagi mereka akan pulang. Namun setelah telepon berakhir, Kin Kin tetap merasa gelisah karena malam itu ia tidak akan melihat Jang Ha. Tak lama kemudian Yua mengetuk pintu kamar Jang Ha dan meminta izin masuk. Ia membawa beberapa makanan ringan. Jang Ha kemudian bertanya apakah tempat itu adalah kamar rahasia Yua. Yua malah bertanya kenapa Jang Ha membiarkannya berada di dalam kamar rahasianya sendiri.
Yua kemudian mengatakan semua yang berada di ruangan tersebut adalah miliknya, termasuk Jang Ha. Ia ingin menyembunyikan Jang Ha dari semua orang, supaya hanya dirinya yang bisa berbicara dengannya setiap hari. Yua mengatakan dirinya ingin selalu berada bersama Jang Ha. Setelah mengumpulkan keberanian, Yua akhirnya bertanya apakah Jang Ha bersedia menjadi pacarnya. Jang Ha langsung terdiam. Ia kemudian menjawab sejujurnya bahwa dirinya memang menyukai Yua sebagai seorang perempuan. Namun saat ini, Jang Ha belum mampu mengendalikan hatinya karena masih memiliki perasaan kepada gadis lain. Jang Ha bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai pria brengsek dan tidak berperasaan. Yua mengatakan Jang Ha bukan orang seperti itu. Jang Ha menjelaskan Yua seharusnya tahu bahwa pria yang tidak bisa memberikan kepastian seperti dirinya memang buruk. Jang Ha sadar apa yang dirasakannya tidak benar, tetapi ia justru menyukai seseorang yang seharusnya tidak ia sukai. Di sisi lain, ia juga tidak bisa begitu saja mengabaikan kedekatannya dengan Yua. Yua memeluknya dan mengatakan dirinya tidak benar-benar memahami semua penjelasan tersebut. Yang ia tahu hanyalah dirinya merasa sangat sedih dan tidak mengerti kenapa Jang Ha tidak bisa menyukainya saja. Jang Ha tidak sanggup memberi jawaban dan hanya meminta maaf kepada Yua dalam hati. Keesokan paginya, Jang Ha terbangun dan mendapati Yua berada di sampingnya. Mereka rupanya tertidur sambil saling berdekatan. Namun Jang Ha langsung panik setelah menyadari pakaiannya sudah berganti. Ia bertanya, apakah Yua mengganti pakaiannya ketika ia tertidur? Yua menjelaskan mereka memang tidur bersama, tetapi bukan dirinya yang mengganti pakaian Jang Ha, kepala pelayan yang melakukannya. Jang Ha langsung bangkit dengan lega setelah sebelumnya sempat takut Yua yang membuka pakaiannya. Yua lalu menyuruhnya segera bersiap karena mereka harus berangkat ke sekolah. Begitu tiba di sekolah, Long Long terlihat benar-benar hancur karena mabuk semalam. Ia mengatakan mereka tidak boleh minum lagi. Hanya gara-gara beberapa kaleng bir, mereka sampai harus menginap semalaman di rumah seorang gadis. Long Long bersikeras kejadian seperti itu tidak boleh terulang saat mereka sedang berbicara. Tiba-tiba terdengar suara sepatu hak mendekat dari belakang. Seseorang memanggil Jang Ha dengan panggilan akrabnya. Ketika menoleh, Jang Ha melihat Kin Kin datang ke sekolah. Jang Ha langsung bertanya kenapa kakaknya datang. Kin Kin menjawab dirinya terlalu khawatir dan hampir mati karena memikirkan Jang Ha. Jang Ha mengatakan dirinya bukan anak kecil dan Kin Kin tidak perlu khawatir berlebihan. Anehnya, Long Long tiba-tiba mengatakan dirinya akan kembali ke kelas. Wajahnya terlihat sedikit murung. Jang Ha menyadari perubahan tersebut dan mulai bertanya-tanya kenapa Long Long mendadak terlihat sedih setelah melihat Kin Kin. Kin Kin kemudian memandang Yua dan bertanya siapa siswi yang berada di samping Jang Ha. Jang Ha memperkenalkan Yua. Kin Kin dengan sopan menyapanya dan memperkenalkan diri sebagai kakak Jang Ha. Namun, Kin Kin juga mengatakan dirinya belum pernah mendengar Jang Ha membicarakan Yua, meskipun sepertinya mereka menghabiskan cukup banyak waktu bersama. Yua justru sangat senang karena bisa bertemu anggota keluarga Jang Ha. Ia dengan jujur mengatakan memang sering menghabiskan waktu bersama Jang Ha. Kin Kin langsung memperhatikan Yua dengan lebih teliti. Dalam sekejap ia yakin gadis tersebut menyukai Jang Ha. Kin Kin lalu melangkah maju, melingkarkan tangannya di leher Jang Ha, dan menarik adiknya mendekat. Sambil menatap Yua, Kin Kin mengatakan malam nanti ia akan datang ke kamar Jang Ha. Yua langsung terpukul melihat kedekatan mereka. Kin Kin kemudian berbisik ke telinga Jang Ha bahwa malam nanti mereka harus berbicara dengan baik. Jang Ha bertanya kenapa Kin Kin harus mengatakan hal itu dengan suara begitu pelan. Kin Kin menjawab urusan tersebut hanya boleh diketahui mereka berdua. Lalu menyuruh Jang Ha segera masuk kelas. Setelah Jang Ha dan Yua pergi, Kin Kin berdiri sendirian sambil berpikir dirinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia tahu sudah waktunya mengambil tindakan. Dia kelas. Jang Ha melihat Long Long dan Yua sama-sama terlihat tidak bersemangat. Ia heran karena ketika mereka baru sampai, keduanya masih baik-baik saja. Long Long mengaku melihat Kin Kin tadi membuatnya kembali teringat pada kejadian ketika ciuman pertamanya direbut paksa. Jang Ha mulai curiga dan bertanya-tanya apakah sebenarnya Long Long memiliki perasaan terhadap Kin Kin. Setelah itu Jang Ha bertanya kenapa Yua juga terlihat murung. Yua langsung menjawab dirinya hampir mati karena cemburu. Ia tahu Kin Kin adalah kakak Jang Ha, tetapi melihat keduanya begitu dekat tetap membuatnya tidak nyaman. Yua bahkan merasa iri karena Kin Kin bisa melakukan hal-hal intim seperti itu bersama Jang Ha. Setiap hari, malamnya Jang Ha selesai melakukan live streaming. Ia merasa siaran hari itu berjalan cukup baik, tetapi tetap harus terus menghasilkan uang. Karena menolak tawaran Wei Nan untuk menjadi suaminya, Jang Ha masih merasa harus membayar utang piring tersebut dan mengumpulkan 100.000. Saat keluar dari kamarnya, Jang Ha mendadak melihat sesuatu yang tidak ia duga. Ibu Kin Kin sedang menghajar putrinya menggunakan sabuk. Jang Ha melihat kondisi Kin Kin yang sudah memar dan langsung berlari menghampiri mereka. Ia bertanya kenapa ibunya melakukan hal seperti itu.
Namun sang ibu menyuruh Jang Ha tidak ikut campur dan dengan marah mengatakan dirinya akan menghajar Qin Qin sampai mati. Jang Ha semakin terkejut dan terus menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah semuanya berakhir, Qin Qin terbaring di tempat tidur dalam keadaan kesakitan. Jang Ha membantu merawat luka-lukanya menggunakan kapas dan obat. Melihat seberapa parah kondisinya, Jang Ha merasa perlakuan ibunya benar-benar keterlaluan. Jang Ha akhirnya bertanya apa yang membuat Qin Qin sampai dipukuli seperti itu. Qin Qin menjelaskan pertengkaran tadi terjadi karena ibunya mengetahui dirinya tidak menyukai laki-laki. Jang Ha langsung tidak percaya. Dalam pikirannya, hal itu terasa mustahil karena Qin Qin sendiri pernah mencium Jang Ha lebih dulu. Namun Qin Qin kemudian mengatakan dirinya benar-benar tidak tertarik kepada laki-laki sejak kecil. Ia sudah mencoba memaksa dirinya sendiri untuk menyukai pria, tetapi tetap tidak bisa. Menurut Qin Qin, itulah alasan selama ini ia terus memaksakan dirinya mendekati Jang Ha. Mendengar penjelasan itu, hati Jang Ha terasa jatuh. Ia mulai berpikir berarti Qin Qin memang sama sekali tidak menyukainya. Qin Qin meminta maaf dan mengatakan dirinya juga tidak ingin terus seperti ini. Ia ingin bisa menyukai laki-laki seperti wanita lain. Jang Ha segera menenangkannya dan mengatakan hal tersebut bukan masalah. Setelah selesai merawat luka Qin Qin, ia meminta kakaknya menyimpan kejadian memalukan ini sebagai rahasia. Jang Ha sendiri tidak tahu harus berkata apa lagi dan akhirnya kembali ke kamarnya. Namun Jang Ha tidak bisa berhenti memikirkan masalah tersebut. Ia mulai mencari informasi di internet tentang cara membantu Qin Qin. Bahkan ia mengetik pertanyaan apakah seseorang bisa berubah menjadi heteroseksual. Salah satu jawaban yang mendapat banyak tanda suka mengatakan orang tersebut bisa mencoba mendapatkan rangsangan dari lawan jenis dan memaksa dirinya perlahan terbiasa menyukai lawan jenis. Jang Ha langsung merasa solusi itu terdengar tidak benar. Meski demikian, ia memutuskan menunjukkan jawabannya kepada Qin Qin dan menanyakan pendapat kakaknya. Ketika Jang Ha masuk ke kamar, Qin Qin sedang bersembunyi di bawah selimut sambil menyebut dirinya sampah, kotor, mengerikan, dan tidak berguna. Jang Ha segera mengatakan dirinya mungkin menemukan sebuah cara, lalu menyerahkan ponselnya. Qin Qin mengatakan mungkin saja metode itu berhasil. Namun masalahnya, siapa yang cukup berani mengorbankan diri untuk membantunya? Qin Qin mengatakan dirinya tidak mungkin melakukannya dengan orang asing, karena ia bahkan tidak ingin disentuh oleh pria yang tidak dikenal. Qin Qin kemudian semakin menjatuhkan dirinya sendiri. Ia mengatakan tidak ingin bekerja lagi karena kalau orang-orang mengetahui masalahnya, masa depannya akan hancur. Qin Qin merasa masyarakat akan memandangnya sebagai orang buruk dan lebih baik dirinya tinggal di rumah selamanya. Jang Ha benar-benar kebingungan melihat keadaan kakaknya. Ia tidak pernah membayangkan masalah tersebut akan menjadi sebesar ini. Namun setelah memikirkannya, Jang Ha merasa dirinya mungkin satu-satunya pria yang bisa membantu Qin Qin tanpa membuat kakaknya merasa terlalu tertekan. Jang Ha akhirnya mengatakan tidak ada jalan lain dan menawarkan bantuan. Qin Qin langsung menolak dengan alasan Jang Ha sudah terlalu dewasa untuk melakukan pengorbanan seperti itu demi dirinya. Jang Ha kemudian mendekat dan merangkul Qin Qin. Ia menyarankan mereka melakukannya perlahan. Lagi pula, mereka sudah pernah berciuman dan bahkan tidur sambil berpelukan semalaman. Jang Ha bertanya, apakah Qin Qin merasakan sesuatu saat berada sedekat itu dengannya? Qin Qin menjawab tidak. Ketika Jang Ha mendekat lagi dan kembali bertanya, Qin Qin tetap bersikeras tidak merasakan apapun. Ia bahkan mengatakan kalau pria setampan Jang Ha saja tidak mampu membuatnya merasakan sesuatu. Kondisinya memang benar-benar parah. Jang Ha semakin yakin Qin Qin memiliki masalah yang serius. Ia sama sekali tidak sadar bahwa di dalam hati, Qin Qin justru hampir tidak mampu menahan kegembiraannya karena rencana yang disiapkannya berhasil jauh lebih baik dari perkiraan. Jang Ha mengatakan dirinya akan kembali ke kamar untuk mempersiapkan sesuatu dan meminta Qin Qin datang beberapa saat lagi. Qin Qin masih berpura-pura khawatir bahwa semua ini akan terlalu berat untuk Jang Ha. Dia kamarnya. Jang Ha mulai memikirkan pakaian apa yang bisa digunakan untuk membuat eksperimen mereka lebih efektif. Ia sempat melihat berbagai pakaian yang terlalu ekstrem, termasuk pakaian Brenda, tetapi langsung mengurungkan niat. Jang Ha memutuskan pakaian sederhana seperti celana pendek sudah cukup. Ia juga membaca bahwa aksesori berwarna hitam dan putih pada tangan bisa menarik perhatian perempuan, hampir seperti efek stocking pada laki-laki. Setelah menyiapkan semuanya, Jang Ha berbaring di tempat tidur sambil berharap rencana ini benar-benar bisa membantu Qin Qin. Waktu terus berlalu sampai Jang Ha tanpa sadar tertidur. Tidak lama kemudian, ia mendengar suara Qin Qin memanggilnya pelan pada malam hari. Saat membuka mata, Jang Ha terkejut karena kakaknya sudah
masuk tanpa menimbulkan suara. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana Qin Qin bisa bergerak begitu diam-diam, padahal orang tua mereka juga sedang tidur. Zhang He menyuruh Qin Qin berbaring di sampingnya. Untuk awal, mereka cukup berpelukan dan berpura-pura tidur, seperti biasanya. Namun saat melihat Qin Qin di bawah cahaya bulan, Zhang He tetap mengakui kakaknya terlihat sangat cantik. Qin Qin sendiri mulai berkeringat, tetapi tetap mempertahankan wajah setenang mungkin. Zhang He lalu bertanya seberapa tidak nyaman Qin Qin dengan situasi tersebut. Kalau memang terasa terlalu menjijikan atau sulit, mereka bisa melakukannya lebih perlahan. Qin Qin mengatakan dirinya memang sedikit tidak nyaman, tetapi menyukai kehangatan ketika mereka berbaring berdekatan. Qin Qin kemudian mengatakan dirinya masih belum terbiasa dan meminta Zhang He memeluknya sedikit lebih erat agar tubuhnya perlahan bisa menyesuaikan diri. Meski begitu, Qin Qin tetap mengatakan Zhang He tidak perlu memaksakan diri jika merasa tidak nyaman. Zhang He segera mengatakan dirinya baik-baik saja. Ia bahkan kagum karena menurutnya di tengah keadaan yang sebenarnya tidak disukai Qin Qin, kakaknya masih sempat memikirkan kenyamanan Zhang He. Hal itu membuat Zhang He menganggap Qin Qin benar-benar baik hati. Wajah mereka semakin dekat sampai ujung hidung hampir bersentuhan. Sesaat Zhang He berpikir mereka mungkin akan berciuman, tetapi ia berusaha membuang pikiran tersebut. Sementara itu, Qin Qin justru tidak menyangka semuanya berjalan semulus ini, dan Zhang He bisa begitu kooperatif. Zhang He mulai terganggu oleh aroma tubuh Qin Qin dan merasa dirinya mungkin tidak akan sanggup bertahan terlalu lama. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa satu kesalahan kecil bisa merusak hubungan keluarga mereka. Namun setelah beberapa saat, Zhang He tetap tidak mampu menahan rasa penasarannya. Ia bertanya apakah Qin Qin mau menyentuh lengannya yang sedang menggunakan aksesori di tangan, karena menurut informasi yang ia baca, perempuan biasanya menyukai hal seperti itu. Qin Qin langsung menunjukkan ketertarikan, tetapi berusaha menyembunyikannya. Zhang He buru-buru mengatakan tidak perlu memaksakan diri jika Qin Qin tidak suka. Qin Qin justru mengatakan tidak apa-apa, dan dirinya akan mencoba membiasakan diri. Qin Qin lalu mulai menyentuh lengan Zhang He perlahan. Dalam hati, ia merasa kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup dan tidak boleh disia-siakan. Tangannya terus bergerak di lengan Zhang He, sementara dirinya berusaha keras menjaga ekspresi. Zhang He melihat Qin Qin terus berkeringat dan jari-jarinya sedikit gemetar. Ia salah mengartikan semuanya sebagai tanda gugup. Karena itu Zhang He mengatakan Qin Qin sudah melakukan pengorbanan besar dan boleh beristirahat. Qin Qin segera bergeser ke samping dan menutupi hidungnya. Bersyukur dirinya tidak sampai mimisan. Ia kembali mengatakan masih belum terbiasa dengan sentuhan tangan seorang pria dan semuanya terasa aneh. Zhang He kemudian bergerak mendekat dari belakang. Saat Qin Qin berusaha menenangkan jantungnya, Zhang He menyentuh bagian belakang lehernya dengan lembut dan bertanya apakah mereka sebaiknya mencoba berciuman untuk melihat bagaimana reaksinya. Menurut Zhang He, ciuman mereka sebelumnya terjadi dalam keadaan penuh perlawanan sehingga hasilnya tidak bisa dijadikan ukuran. Qin Qin langsung terkejut. Dalam hati ia merasa Zhang He benar-benar terlalu baik karena bersedia berkorban sejauh ini. Zhang He sendiri mengatakan dirinya juga menginginkan ciuman tersebut. Ia mengingatkan Qin Qin bahwa dirinya bukan anak polos lagi. Zhang He juga terus terang mengatakan Qin Qin sangat cantik dan dirinya memang ingin menciumnya. Ucapan itu hampir membuat Qin Qin kehilangan kendali. Ia sampai memukul langit-langit karena sulit menahan emosinya. Setelah itu Qin Qin langsung meraih Zhang He. Zhang He terkejut dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Qin Qin buru-buru menutupi reaksinya dan berpura-pura mengatakan pengalaman tadi sangat aneh, sehingga dirinya perlu mempersiapkan mental terlebih dahulu. Zhang He mulai curiga karena reaksinya terasa tidak biasa, tetapi masih menganggap Qin Qin mungkin benar-benar tidak menikmatinya. Qin Qin kemudian mengatakan kali ini dirinya akan mencoba lebih aktif. Ia langsung mencium Zhang He lagi dan mendorongnya sampai jatuh ke tempat tidur. Zhang He semakin bingung dan harus berusaha menenangkan diri. Di tengah semuanya, Qin Qin mulai membicarakan impiannya untuk suatu hari bisa bersama Zhang He. Ia merasa kalau keadaan terus berkembang seperti ini, mungkin impian tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan. Qin Qin bahkan mulai tidak terlalu peduli kalau rencananya terbongkar, namun di tengah kegembiraannya, Qin Qin tanpa sengaja memanggil Zhang He dengan nama Seang. Zhang He langsung terkejut dan bertanya siapa Seang. Sebelum ia sempat menyelesaikan pertanyaan, Qin Qin kembali menciumnya sambil menggenggam tangan dan menarik tubuh Zhang He semakin dekat. Zhang He mulai kehabisan napas karena Qin Qin jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Setelah sedikit tenang, Qin Qin tetap berpura-pura mengatakan dirinya masih merasa tidak nyaman. Zhang He kemudian sadar nama yang tadi disebut Qin Qin tampaknya adalah nama seorang perempuan. Zhang He bertanya kenapa Qin Qin memanggilnya dengan nama seorang perempuan.
Kin langsung membuat alasan bahwa dirinya sengaja menggunakan nama perempuan agar bisa membayangkan situasi yang lebih mudah diterima dan tidak terlalu merasa buruk. Jang Ha kemudian bertanya apakah Seang adalah perempuan yang paling disukai Kin. Kin mengiyakan. Mendengar itu, Jang Ha justru semakin yakin keadaan kakaknya memang serius. Bahkan dalam situasi seperti ini, Kin masih harus membayangkan seorang perempuan. Kin lalu mengatakan, sudah waktunya tidur karena besok ia harus belajar dan bangun pagi. Jang Ha mulai sedikit curiga dan bertanya apakah Kin benar-benar tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Kin langsung mengatakan seorang kakak tidak akan pernah berbohong kepada adiknya. Bahkan ia membuat janji bahwa kalau sampai berbohong kepada Jang Ha, dirinya rela menjadi budaknya. Setelah itu, Kin bahkan menyanyikan lagu kecil agar Jang Ha tidur. Keesokan harinya, saat memandang Jang Ha yang sedang tertidur, Kin meminta maaf dalam hati. Ia sebenarnya tidak ingin membohongi Jang Ha dan tidak ingin pria itu membencinya. Namun karena masa lalu dan trauma yang dimiliki Jang Ha, Kin merasa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil yang ia inginkan. Kin berjanji akan lebih berhati-hati dan suatu hari nanti menebus semua kerugian yang mungkin timbul dari kebohongannya. Ketika Jang Ha bangun, ia masih merasa malam sebelumnya terlalu menegangkan. Namun hari itu adalah Jumat dan sudah waktunya mengikuti kelas renang. Begitu muncul di area kolam renang, hampir semua siswi langsung menatap Jang Ha. Tidak lama kemudian Long muncul dari belakang sambil mengatakan dirinya ingin pulang karena pakaian renangnya terasa terlalu memperlihatkan tubuh. Jang Ha langsung heran karena menurutnya pakaian Long sama seperti pakaian renang biasa dan sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu yang berlebihan. Ia menyuruh Long berhenti malu dan bersikap seperti laki-laki. Para siswi justru terus memuji Long. Mereka mengatakan pakaian itu sangat cocok dan membuatnya terlihat luar biasa. Jang Ha semakin lelah menghadapi reaksi semua orang dan mulai mengerti kenapa sebagian perempuan bisa merasa kesal kepada pria yang terus mendapat perhatian seperti Long. Jang Ha akhirnya mengatakan dirinya tiba-tiba tidak memiliki keinginan mengikuti kelas tersebut. Long langsung mengusulkan agar mereka berpura-pura sakit perut dan pergi. Jang Ha setuju, tetapi sebelumnya ia memilih membantu Yua belajar berenang karena setidaknya itu lebih baik daripada terus dikelilingi para siswi yang heboh. Yua bersiap masuk ke kolam dan bertanya apakah cara terbaik belajar berenang adalah langsung melompat, lalu mengayuh sekuat tenaga. Jang Ha segera mengatakan itu bukan cara yang benar dan berjanji akan mengajarinya. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Saat memperhatikan Yua, Jang Ha kemudian teringat dirinya belum sempat melihat pakaian renang yang dibeli Yua pada hari mereka berbelanja. Ia pun bertanya tentang pakaian tersebut. Yua langsung bertanya apakah Jang Ha ingin melihat dirinya memakainya. Jang Ha sempat ragu, tetapi kemudian jujur mengatakan dirinya memang ingin melihat. Yua menjelaskan setelah Jang Ha dan Long pergi waktu itu, dirinya kembali membeli beberapa pakaian renang lain. Kalau Jang Ha benar-benar ingin melihat semuanya, ia boleh datang ke rumah Yua karena Yua tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain. Jang Ha mengatakan karena sudah berjanji mengajari Yua berenang, suatu hari ia memang harus datang ke rumahnya untuk melanjutkan latihan. Jang Ha tidak suka mengingkari janji. Namun untuk sekarang mereka harus berlatih di sekolah terlebih dahulu. Jang Ha meminta Yua menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri. Setelah itu ia mendorong Yua ke kolam. Sayangnya Yua kembali panik dan hampir tenggelam. Setelah berhasil membawanya keluar, Jang Ha meminta Yua lebih berhati-hati. Ia menjelaskan Yua harus mengatur napas secara perlahan dan tidak boleh langsung panik. Namun ketika menyentuh tubuh Yua, Jang Ha menyadari gadis itu gemetar hebat. Yua benar-benar ketakutan dan meminta dipeluk karena masih syok. Jang Ha awalnya menolak karena mereka masih berada di tengah kelas dan semua orang sedang memperhatikan. Menurutnya, berpelukan sekarang bukanlah pilihan yang tepat. Yua kemudian menceritakan pengalaman masa kecilnya. Suatu hari ia pernah pergi sendiri tanpa disadari orang tuanya. Ketika keluarganya akhirnya menemukan Yua, kondisinya hampir meninggal karena nyaris tenggelam. Sejak saat itu, air menjadi salah satu ketakutan terbesar Yua. Setelah mengetahui hal tersebut, Jang Ha merasa iba dan akhirnya bersedia memeluknya. Yua langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk Jang Ha erat-erat. Orang-orang di sekitar mereka mulai membicarakan kedekatan tersebut. Jang Ha kemudian memberitahu guru bahwa Yua mengalami kram dan dirinya akan membawanya keluar untuk beristirahat. Ketika mereka akhirnya sendirian, Jang Ha bertanya apakah Yua sudah merasa lebih baik. Yua mengatakan dirinya benar-benar membenci kolam dan mungkin tidak akan pernah bisa terbiasa. Ia meminta maaf karena meskipun Jang Ha sudah berusaha mengajarinya, dirinya tetap tidak mampu melakukannya. Jang Ha mengatakan Yua tidak perlu meminta maaf. Ia hanya membutuhkan lebih banyak latihan. Untuk membuat tubuh Yua lebih rileks, Jang Ha menawarkan pijatan. Jang Ha mulai memijat betis Yua sebelum berpindah ke bahunya. Tekanan tangannya cukup kuat, tetapi menenangkan.
Yua langsung mengatakan tangan Zhang Ha terasa sangat nyaman dan bisa membuat tubuhnya rileks. Namun setelah itu Yua memberi isyarat agar Zhang Ha memijat bagian lain. Ketika Zhang Ha bertanya bagian mana, Yua menunjuk bagian atas tubuhnya. Zhang Ha langsung memahami maksudnya dan menyuruh Yua berhenti bercanda. Ia menegaskan dirinya sedang memberikan pijatan serius dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Yua malah menendang tangannya dengan kesal dan mengatakan dirinya juga sedang meminta pijatan secara serius. Zhang Ha kemudian menyuruh Yua berhenti membicarakan hal aneh seperti itu, apalagi ketika mereka masih berada di tempat umum. Ia meminta Yua memberikan kakinya lagi agar pijatan bisa dilanjutkan. Yua tidak mengerti kenapa dirinya tidak boleh membicarakan hal tersebut. Zhang Ha menjelaskan pembicaraan semacam itu bisa dianggap mesum dan biasanya hanya dibicarakan secara pribadi oleh pasangan. Kalau sampai seluruh kelas mengetahuinya, Yua bisa dikenal sebagai orang mesum. Yua terlihat sangat sedih dan kebingungan. Tiba-tiba ia bahkan mulai menangis dan mengatakan dirinya tidak peduli kalau harus dikenal sebagai orang mesum. Ia rela. Zhang Ha benar-benar terkejut. Ia bertanya dalam hati kemana perginya Yua yang polos selama ini. Zhang Ha mencoba menjelaskan Yua hanya berbicara seperti itu karena belum memahami bahayanya dicap sebagai orang mesum. Ia bertanya apakah Yua benar-benar ingin dianggap sebagai orang yang menjijikkan. Yua tetap mengatakan dirinya tidak peduli. Setelah dipijat Zhang Ha, ia bahkan tidak ingin belajar berenang lagi. Zhang Ha akhirnya membuat kesepakatan. Kalau Yua mau belajar berenang dengan serius sampai bisa, Zhang Ha akan melakukan apapun yang diminta Yua selama permintaan tersebut masih dalam batas wajar. Yua langsung kembali bersemangat dan menerima tawaran itu. Sementara itu, di kantornya, Weinan ternyata juga tidak bisa bekerja dengan tenang. Ia terus melihat foto-foto Zhang Ha di ponselnya sampai pekerjaannya terbengkalai. Weinan merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus karena pikirannya selalu kembali kepada pria itu. Ia mencoba menahan diri. Tetapi beberapa saat kemudian kembali membuka ponsel sambil berpikir sekali lagi saja tidak akan menjadi masalah. Weinan melihat foto Zhang Ha yang ia ambil saat mereka berada di helikopter dan langsung tersipu. Tak lama kemudian, seseorang datang menemuinya. Ternyata itu adalah ibu Weinan. Begitu melihat ibunya, ekspresi Weinan langsung berubah seperti sudah bersiap menerima omelan, namun ibunya mengatakan dirinya bukan tipe ibu yang akan memukul pacar putrinya. Ia hanya penasaran karena selama ini banyak sekali pria tampan mengejar Weinan, tetapi putrinya justru memilih Zhang Ha. Weinan menjawab tidak ada sesuatu yang istimewa dan menyuruh ibunya membiarkannya kembali bekerja. Sebelum pergi, ibunya hanya mengingatkan agar Weinan tidak tertidur di atas meja. Namun setelah keluar dari ruangan, sang ibu mulai memikirkan situasi tersebut. Ia sadar putrinya benar-benar jatuh cinta dan perasaan seperti itu bisa menjadi sebuah kelemahan. Di tempat lain, Zhang Ha kebetulan melihat mantan sekretaris Weinan yang sebelumnya diskors. Zhang Ha mengenalinya dan memutuskan menghampiri wanita itu untuk berbicara. Setelah memperkenalkan diri, Zhang Ha bertanya apakah ia memiliki sedikit waktu. Sang sekretaris terlihat terkejut karena tidak menyangka Zhang Ha yang akan lebih dulu menghampirinya. Zhang Ha langsung masuk ke inti masalah. Ia mengatakan saat pertengkaran sebelumnya, dirinya menyadari Weinan dan sekretaris itu memiliki hubungan dengan nenek Weinan serta pernah berada dalam lingkungan yang sama. Zhang Ha ingin tahu apa sebenarnya latar belakang mereka. Sekretaris itu justru mengira Zhang Ha mulai tertarik kepada Weinan. Zhang Ha langsung membantah. Ia menyebut Weinan sebagai penguntit dan mengatakan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Zhang Ha hanya ingin tahu kenapa Weinan begitu terobsesi terhadap dirinya, padahal menurut kesannya wanita itu membenci pria. Sekretaris tersebut menjelaskan Weinan sebenarnya tidak membenci laki-laki. Yang dibencinya adalah kelemahan. Sikap itu terbentuk karena pengalaman Weinan melihat ayahnya sendiri. Ayah Weinan selalu menuruti semua perkataan istrinya dan melakukan apapun yang diperintahkan. Sementara itu, ibu Weinan sering keluar untuk minum dan menemui pria lain. Pada akhirnya ayah Weinan jatuh sakit dan meninggal sendirian di rumah sakit. Bahkan istrinya tidak datang menjenguk saat kondisinya kritis. Pengalaman itu membuat Weinan sangat membenci laki-laki yang lemah, terlalu bergantung kepada orang lain, dan tidak berani melawan. Setelah mendengar kisah tersebut, Zhang Ha mulai berpikir mungkin dirinya bisa membuat Weinan kehilangan minat dengan berpura-pura menjadi pria lemah. Namun mantan sekretaris Weinan justru menyarankan Zhang Ha menerima Weinan. Menurutnya, Weinan tidak pernah memperlakukan orang yang setia kepadanya dengan buruk. Setelah mereka semua meninggalkan militer, Weinan bahkan mempekerjakan kembali orang-orang yang pernah berada di markas bersama mereka dan memberikan gaji jauh lebih tinggi. Karena itu, sekretaris tersebut yakin hidup Zhang Ha tidak akan buruk jika memilih berada di sisi Weinan. Zhang Ha mengatakan hal itu tetap tidak mungkin. Weinan terlalu suka mendominasi, sedangkan Zhang Ha bukan tipe orang yang mau selalu dikendalikan. Jika mereka benar-benar bersama, salah satu dari mereka pasti akan terus marah kepada yang lain.
Tiba-tiba seorang wanita datang dan mengatakan akhirnya ia menemukan Jang Ha. Mantan sekretaris langsung terkejut, sementara Jang Ha tidak mengenalinya. Wanita tersebut rupanya sudah membuat kafe ditutup sehingga hanya seorang petugas keamanan yang tersisa. Ia memandang Jang Ha dari atas sampai bawah, lalu mengatakan penampilannya memang cukup bagus. Setelah itu, ia langsung bertanya sudah berapa lama Jang Ha berkencan dengan putrinya. Jang Ha buru-buru menjelaskan mereka tidak sedang berkencan. Wanita itu malah semakin heran dan mengatakan, kalau mereka belum berkencan, berarti putrinya bahkan belum berhasil memenangkan hati Jang Ha. Menurutnya, hal itu benar-benar mempermalukan keluarga. Jang Ha akhirnya sadar wanita tersebut adalah Ibu Weinan. Ia bertanya kenapa wanita itu mencarinya. Sang ibu mengatakan tempat tersebut tidak cocok untuk membicarakan urusan mereka dan mengajak Jang Ha ke sebuah ruangan pribadi. Mantan sekretaris Weinan merasa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Ia mencoba membawa Jang Ha pergi dengan alasan Weinan sedang memanggilnya. Namun Ibu Weinan hanya menggerakkan jarinya menyuruh sekretaris itu mendekat. Ketika wanita tersebut masih ragu, Ibu Weinan langsung menghantam dagunya dengan siku. Sekretaris itu seketika jatuh. Jang Ha benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ibu Weinan bahkan meminta maaf dan mengatakan sudah lama sekali dirinya tidak memukul seseorang sehingga mungkin serangannya barusan terlalu keras. Wanita itu kemudian memuji ketenangan Jang Ha. Menurutnya, siswa biasa pasti sudah ketakutan setelah melihat kejadian seperti tadi. Jang Ha menjawab sejak berurusan dengan Weinan, kejadian aneh dan berbahaya semacam ini sudah terlalu sering menimpanya, sehingga dirinya mulai terbiasa. Setelah tahu wanita di depannya adalah Ibu Weinan dan mantan kepala keluarga, Jang Ha semakin berhati-hati. Ia sadar lebih baik tidak menyinggung orang seperti itu sembarangan. Ibu Weinan mengatakan ia bisa memahami kenapa putrinya menyukai Jang Ha karena Weinan memang tidak pernah tertarik kepada pria yang lembut dan lemah. Yang tidak ia mengerti justru kenapa Jang Ha terlihat tidak menyukai putrinya. Wanita itu bertanya apakah Jang Ha tidak ingin menjadi menantunya dan masuk ke keluarga Wei. Jang Ha mencoba merendahkan dirinya sendiri. Ia mengatakan dirinya hanyalah warga biasa dan tidak pantas mendapatkan wanita seperti Weinan. Menurut Jang Ha, tidak ada sesuatu yang spesial darinya. Ia juga mengatakan harus segera pulang karena keluarganya mungkin sudah menunggu. Ibu Weinan mengatakan karena Jang Ha sedang terburu-buru, dirinya akan langsung menawarkan sebuah kesepakatan. Jang Ha terkejut. Ia mengatakan dirinya hanya siswa SMA dan tidak merasa memiliki sesuatu yang bisa membantu wanita tersebut. Namun Ibu Weinan menegaskan hanya Jang Ha yang mampu melakukan apa yang ia inginkan. Dari pengamatannya, Weinan sudah sangat terobsesi kepada Jang Ha. Jika Jang Ha meminta sesuatu, kemungkinan besar Weinan tidak akan menolak. Wanita itu kemudian menyuruh Jang Ha mengajak Weinan pergi ke sebuah lokasi tertentu. Setelah mereka sampai, Jang Ha harus menciptakan kesempatan agar orang-orang sang ibu bisa datang dan menangkap Weinan sebagai imbalan. Jang Ha akan menerima uang dalam jumlah sangat besar, cukup untuk pindah ke negara lain dan hidup nyaman tanpa perlu bekerja keras lagi. Jang Ha langsung bertanya apakah wanita tersebut benar-benar meminta dirinya membantu menjatuhkan Weinan. Bagaimanapun juga, Weinan adalah putrinya sendiri. Ibu Weinan mengatakan hubungan ibu dan anak di antara mereka sudah lama berakhir. Ia hanya ingin merebut kembali kedudukannya sebagai kepala keluarga. Dari penjelasannya, Weinan memang sebelumnya mengalahkan ibunya dan mengambil alih kendali keluarga. Jang Ha merasa keadaan itu aneh. Ia mengatakan dengan segala hormat, Weinan sekarang sudah menjadi kepala keluarga dan sejak mengambil alih, pengaruh keluarga mereka di kota justru menjadi jauh lebih besar. Karena itu Jang Ha tidak mengerti kenapa sang ibu ingin menjatuhkannya, padahal Weinan terlihat menjalankan tugas dengan baik. Ibu Weinan menjawab satu-satunya yang masih ia miliki sekarang hanyalah uang. Ia ingin menggunakan kekayaan tersebut untuk melakukan apapun yang diinginkan. Menurutnya ia sudah tidak memiliki keluarga atau siapapun lagi. Karena itu tidak ada salahnya membuat kekacauan. Wanita itu kembali mencoba meyakinkan Jang Ha. Bukankah Jang Ha sendiri tidak menyukai Weinan? Kalau begitu mereka seharusnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan masing-masing. Jang Ha terdiam karena tidak menyangka akan mendapatkan tawaran seperti itu. Sementara itu mantan sekretaris Weinan yang masih setengah sadar menyadari latihan militernya benar-benar menyelamatkannya. Kalau bukan karena tubuh yang terlatih, pukulan tadi mungkin sudah membuatnya benar-benar tidak sadarkan diri. Ia tahu harus memperingatkan Weinan secepat mungkin. Dengan gerakan kecil, sekretaris itu menyentuh gelang di pergelangan tangannya dan mengirim sinyal diam-diam. Di tempat lain, ponsel Weinan menerima pemberitahuan bahwa Madam sedang berbicara dengan Jang Ha di sebuah ruangan pribadi. Weinan langsung terkejut dan memerintahkan mobil segera disiapkan kembali di dalam ruangan. Jang Ha mengatakan bahkan jika Ibu Weinan berhasil mengalahkan putrinya, mengurus keluarga sebesar itu tetap tidak akan mudah karena sekarang banyak orang mendukung Weinan.
Ia menyarankan mereka menyelesaikan masalah keluarga melalui pembicaraan. Namun Ibu Weinan langsung mengatakan putrinya berhati dingin. Menurutnya, memiliki seekor anjing bahkan lebih baik daripada memiliki anak seperti Weinan. Sejak ayahnya meninggal, Weinan selalu menentangnya. Sang ibu bahkan mengatakan kalau sejak awal tahu putrinya akan tumbuh menjadi wanita seperti sekarang, ia tidak akan pernah melahirkannya. Zhang Ha, yang sudah mengetahui kisah kematian ayah Weinan, langsung sadar wanita tersebut sedang memutarbalikkan keadaan. Dari cerita sekretaris, ayah Weinan meninggal sendirian karena diabaikan istrinya sendiri. Meski begitu, Zhang Ha tetap mencoba menghindari konflik langsung. Ia mengatakan sekarang dirinya mengerti kenapa Weinan menyimpan kebencian terhadap ibunya karena masalah sang ayah. Namun kalau sang ibu mulai menunjukkan lebih banyak perhatian kepada keluarga, mungkin keadaan masih bisa diperbaiki. Ibu Weinan justru menuduh Zhang Ha sedang mencoba membujuknya menyerah. Ia awalnya mendekati Zhang Ha karena merasa pria itu tidak menyukai Weinan. Tetapi sekarang Zhang Ha malah terlihat melindungi putrinya. Wanita itu kemudian mengatakan pukulan yang diberikannya kepada sekretaris Weinan tadi sudah menjadi pernyataan perang. Zhang Ha tidak perlu melakukan hal lain selain membawa Weinan ke lokasi yang sudah ditentukan. Setelah itu, ia akan mendapatkan uang dan tidak perlu memikirkan urusan keluarga mereka lagi. Zhang Ha akhirnya bertanya apa yang akan terjadi jika dirinya menolak. Ibu Weinan langsung berdiri dan menjawab kalau Zhang Ha tidak mau membantu atau menerima uangnya, maka Zhang Ha dan seluruh keluarganya akan dijadikan sandera. Sesederhana itu, ekspresi Zhang Ha langsung berubah serius. Ia mengatakan kalau hanya dirinya yang diancam, mungkin masih bisa ditoleransi, namun menyeret keluarganya adalah kesalahan besar. Zhang Ha kemudian mengatakan wanita tersebut juga telah membuat kesalahan karena datang tanpa membawa pengawal. Ibu Weinan terlihat tertarik dan bertanya apakah Zhang Ha benar-benar berpikir bisa mengalahkannya dalam pertarungan fisik. Zhang Ha hanya menyuruhnya maju dan mencoba sendiri. Pada saat yang sama, sebuah mobil berhenti di depan tempat tersebut. Weinan datang dengan terburu-buru dan langsung menyuruh sopir menyingkir. Mantan sekretaris yang melihatnya segera mengatakan akhirnya Weinan datang. Ia menjelaskan Zhang Ha sudah dibawa ibunya cukup lama dan dirinya takut sesuatu telah terjadi. Weinan langsung bertanya di ruangan mana mereka berada, lalu memerintahkan para pengawal membantu sekretaris tersebut. Setelah itu, Weinan berjalan menuju ruangan untuk menghadapi ibunya. Namun ketika hampir sampai, Weinan mendengar percakapan dari dalam. Ibunya sedang mengatakan kepada Zhang Ha bahwa kebanyakan orang yang mendekati Weinan selalu memiliki tujuan tertentu. Namun kali ini jelas Weinan benar-benar menyukai Zhang Ha. Karena itu, sang ibu ingin melihat sendiri pria seperti apa yang berhasil menarik perhatian putrinya. Zhang Ha langsung bertanya apakah semua ancaman dan keributan sebelumnya hanya dibuat untuk mengujinya. Ia juga bertanya apakah Weinan tahu ibunya datang menemuinya. Ibu Weinan menjawab tidak tahu. Weinan mungkin akan sangat marah kalau mengetahui semua ini. Putrinya sejak dulu selalu melarang ibunya ikut campur dalam urusan hubungan pribadinya. Namun baru kali inilah sang ibu melihat Weinan menyukai seseorang sampai sejauh itu sehingga ia benar-benar penasaran. Setelah bertemu langsung dengan Zhang Ha, wanita tersebut mengatakan sekarang dirinya mengerti kenapa putrinya tertarik. Namun selain ingin melihat Zhang Ha, sebenarnya masih ada satu hal lain yang ingin ia minta. Zhang Ha bertanya apa itu. Ibu Weinan menjelaskan ulang tahun Weinan akan segera tiba. Ia ingin memberikan hadiah kepada putrinya, tetapi tahu Weinan tidak akan menerima apapun kalau hadiah tersebut datang langsung darinya. Karena itu ia berharap Zhang Ha bersedia menyerahkannya. Weinan yang diam-diam mendengarkan dari luar langsung kebingungan karena arah pembicaraan di dalam benar-benar berbeda dari dugaan sebelumnya. Ibu Weinan kemudian menceritakan lebih banyak tentang keluarga mereka. Keluarga Wei sangat besar dan memiliki banyak kepentingan sehingga membutuhkan beberapa penerus. Masalah mulai muncul ketika ayah Weinan tidak bisa memiliki anak lagi karena tekanan keluarga. Berbagai laki-laki kemudian didorong mendekati sang ibu dengan harapan keluarga mendapatkan penerus tambahan. Sang ibu mengaku dirinya sebenarnya tidak menginginkan keadaan tersebut, tetapi terpaksa menjalankannya karena tuntutan keluarga. Seiring waktu, hubungannya dengan Weinan semakin jauh. Ketika akhirnya sadar telah mengabaikan putrinya, Weinan sudah tumbuh dewasa dan hubungan mereka telanjur rusak. Karena itulah sang ibu berharap Zhang Ha bisa membantunya memperbaiki keadaan. Namun Zhang Ha menolak. Ia mengatakan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan meminta bantuan orang ketiga. Kalau sang ibu benar-benar ingin mendapatkan pengertian dan pengampunan Weinan, ia harus berusaha sendiri. Zhang Ha juga menegaskan apapun yang dilakukan sekarang tidak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah hilang. Ketika Zhang Ha akhirnya keluar dari ruangan, ia langsung melihat Weinan berdiri di sana. Zhang Ha bertanya kenapa wanita itu datang.
Weinan justru bertanya apakah Jiang He mendengar seluruh penjelasan ibunya. Setelah itu ia meminta maaf karena sebelumnya sudah melarang ibunya mencampuri urusan mereka. Tetapi wanita tersebut tetap datang sendiri. Jiang He bertanya apakah Weinan berniat memperbaiki hubungan dengan ibunya. Weinan menjawab dirinya akan membiarkan semuanya tetap seperti sekarang dan tidak ada yang akan berubah. Weinan kemudian balik bertanya, jika suatu hari ibu kandung Jiang He yang sudah meninggalkannya selama bertahun-tahun tiba-tiba kembali dan ingin berbicara, apa yang akan dilakukan Jiang He? Jiang He teringat keluarga yang sekarang hidup bersamanya, termasuk orang tua dan Qin Qin. Ia menjawab dirinya justru berharap ibu kandungnya tidak kembali karena keluarganya yang sekarang sudah baik-baik saja. Weinan lalu bertanya apakah hubungan Jiang He dengan keluarganya memang begitu baik, termasuk hubungannya dengan saudari tirinya. Jiang He menjawab hubungannya dengan Qin Qin sangat baik dan bertanya, kenapa Weinan mendadak tertarik mengetahui hal tersebut? Weinan mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan memindahkan seluruh keluarga Jiang He ke tempat lain agar lebih mudah melindungi mereka. Jiang He langsung menolak dan bertanya, kenapa Weinan terus memaksakan kehendaknya. Ia bahkan menegaskan dirinya bukan pria Weinan. Weinan dengan percaya diri menjawab, kalau sekarang belum, cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Jiang He sekali lagi mengatakan hal tersebut tidak akan terjadi. Weinan kemudian tiba-tiba menghentikan mobil. Jiang He bertanya apa yang sedang direncanakannya. Weinan menjelaskan ayahnya dulu memilih menyerah. Ibunya juga menyerah karena tekanan dari neneknya. Namun Weinan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ia tidak akan menyerah terhadap Jiang He dan tidak akan membiarkan pria itu menjadi milik orang lain. Weinan akan terus mengejarnya sampai Jiang He sepenuhnya menerima dirinya. Jiang He mengatakan cara berpikir itu terlalu ekstrem. Weinan terus mendekat sampai Jiang He harus menutup mulut wanita tersebut dengan tangan dan menyuruhnya berhenti memaksakan sesuatu ketika mereka masih berada di jalan. Weinan justru bertanya apakah Jiang He ingin pergi ke rumahnya. Jiang He langsung menolak dan hanya meminta diantar pulang. Tepat saat itu, Qin Qin menelepon. Begitu Jiang He mengangkat panggilan, Qin Qin langsung memarahinya karena hari sudah sangat larut, tetapi adiknya belum juga pulang. Jiang He mencoba menutupi keadaan dengan mengatakan dirinya sedang berada di tempat longlong dan kehilangan rasa waktu. Weinan hanya duduk di sebelahnya sambil mendengarkan kebohongan tersebut. Setelah telepon berakhir, Jiang He mengatakan kepada Weinan bahwa wanita itu sudah mendengar sendiri. Ia benar-benar harus pulang sekarang. Weinan kemudian menggoda Jiang He karena ternyata ia juga bisa berbohong kepada kakaknya. Jiang He menjawab dirinya terpaksa berbohong hanya karena Weinan. Weinan bertanya apakah kakak Jiang He memang selalu sangat memperhatikannya. Jiang He menjawab tentu saja karena mereka adalah keluarga. Weinan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mulai merasa hubungan Jiang He dan Qin Qin mungkin tidak sesederhana kata keluarga. Ketika akhirnya sampai rumah, Qin Qin langsung menunggunya. Jiang He mulai meminta maaf dan kembali mengatakan Long Long menahannya terlalu lama. Namun Qin Qin langsung memotong dan bertanya kenapa Jiang He berbohong kepadanya. Jiang He terkejut dan berusaha berpura-pura tidak mengerti. Ia mengatakan dirinya tidak mungkin membohongi Qin Qin. Qin Qin kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sudah menelepon Long Long. Long Long mengatakan Jiang He sudah meninggalkan tempatnya sejak lama. Jiang He benar-benar tidak menyangka Qin Qin memiliki nomor Long Long. Qin Qin kemudian mengatakan selama ini dirinya hidup sendirian sama seperti Jiang He. Ibunya selalu bekerja dan jarang berada di rumah. Qin Qin baru memahami kehangatan sebuah keluarga setelah hidup bersama Jiang He. Karena itu Qin Qin menganggap Jiang He sebagai adik yang paling ia sayangi. Namun sekarang Qin Qin merasa mungkin dirinya terlalu sentimental karena bagi Jiang He, ia tetap saja orang asing. Qin Qin sampai meneteskan air mata. Ia mengatakan kalau Jiang He memang tidak ingin dirinya ikut campur dalam kehidupan pribadinya, mulai sekarang Qin Qin tidak akan mengganggunya lagi. Qin Qin berbalik hendak pergi. Jiang He buru-buru meraih lengannya dan meminta kakaknya mendengarkan. Ia terus meminta maaf dan akhirnya mengaku memang pergi makan malam bersama seorang teman perempuan. Jiang He hanya takut Qin Qin akan terlalu khawatir, sehingga memilih berbohong. Ia menegaskan perempuan itu hanya seorang teman dan tidak ada hubungan lain. Jiang He terus meminta maaf, tetapi Qin Qin melepaskan tangannya dan mengatakan Jiang He hanya perlu memahami satu hal, dirinya benar-benar peduli kepadanya. Setelah mengatakan itu, Qin Qin pergi meninggalkan Jiang He. Jiang He langsung merasa sangat bersalah. Ia menganggap dirinya pria buruk karena sudah mengecewakan Qin Qin setelah semua kebaikan yang kakaknya berikan. Namun begitu masuk ke kamar sendiri, Qin Qin justru langsung panik. Ia tidak percaya tadi benar-benar berani menepis tangan Jiang He. Qin Qin takut Jiang He benar-benar marah kepadanya. Ia bahkan mulai berpikir apakah tindakannya tadi terlalu berlebihan dan dirinya seharusnya meminta maaf sambil berlutut. Qin Qin sempat jatuh terduduk karena tidak tahu harus berbuat apa.
Namun beberapa saat kemudian, ia kembali menenangkan diri. Kinkin mengingat Jang Ha mengatakan pergi makan bersama seorang perempuan. Ia langsung bertanya-tanya siapa perempuan yang sampai membuat Jang Ha merasa perlu berbohong kepada dirinya. Malam itu, Kinkin diam-diam masuk ke tempat cucian dan mencium pakaian Jang Ha untuk mencari aroma parfum. Ia menemukan aroma yang terasa pernah dicium sebelumnya. Kinkin mulai bertanya apakah parfum tersebut milik Yua. Keesokan harinya, keluarga Jang Ha hendak pergi bersama. Kinkin menawarkan agar Jang Ha tidur saja di mobil kalau masih lelah. Jang Ha sendiri terus memikirkan cara mencari kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan kejadian malam sebelumnya. Mereka rupanya hendak mengunjungi sepupu dari pihak ayah Jang Ha. Jang Ha penasaran karena dalam ingatannya, sepupunya itu dulu merupakan pria yang cukup keren dan tampan. Namun sebelum mereka berangkat, ayah Jang Ha tiba-tiba bertanya siapa anak yang sedang berdiri memperhatikan mereka. Ketika Jang Ha menoleh, ternyata Yua sedang berdiri di sana dengan pakaian yang rapi. Ayah Jang Ha langsung bertanya siapa gadis yang berani datang langsung ke rumah putranya. Jang Ha menjawab Yua hanya teman sekelas. Jang Ha menghampiri Yua dan bertanya apa yang terjadi serta kenapa ia datang sepagi itu. Yua mengatakan dirinya ingin mengajak Jang Ha pergi bersama ke sebuah pameran seni. Sementara itu, kedua orang tua Jang Ha langsung berpikir Yua mungkin calon pacarnya. Mereka cukup terkejut melihat seorang gadis berani datang langsung ke rumah untuk mengajak Jang Ha pergi. Di sisi lain, Kinkin mengawasi Yua dengan tatapan tajam. Jang Ha akhirnya memperkenalkan ayah dan ibunya kepada Yua. Yua terlihat sangat senang. Ia meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Bagi Yua, pertemuan pertama dengan keluarga Jang Ha tampaknya berjalan cukup baik. Namun Kinkin tiba-tiba maju dan langsung bertanya apakah Yua sedang berusaha berkencan dengan Jang Ha. Tanpa ragu, Yua menjawab iya. Ia bahkan mengakui dirinya sangat menyukai Jang Ha. Jawaban itu langsung membuat seluruh keluarga terkejut. Kinkin baru ingin mengatakan sesuatu ketika ayah Jang Ha lebih dulu memotong. Ia menasihati putranya agar tidak memikirkan cinta karena usianya masih terlalu muda. Jang Ha langsung menjelaskan, Yua hanya teman dari sekolah. Namun ayah Jang Ha kemudian berbicara langsung kepada Yua. Ia mengatakan putranya masih terlalu muda untuk jatuh cinta, sehingga Yua sebaiknya berhenti datang dan tidak terus mengejarnya. Jang Ha mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan hari itu mereka sedang menunggu keluarga yang akan datang. Ia meminta Yua pulang lebih dulu dan berjanji mereka akan membicarakan semuanya nanti. Yua dengan wajah polos bertanya apakah berarti dirinya tidak boleh jatuh cinta kepada Jang Ha. Ibu Jang Ha menjawab Yua boleh saja jatuh cinta, tetapi bukan kepada putranya. Jang Ha benar-benar tidak tahu bagaimana menghentikan situasi tersebut. Kinkin akhirnya mengatakan biar dirinya yang menangani Yua. Ia mendekati gadis itu sampai ibu Jang Ha sempat salah paham dan takut Kinkin malah tertarik kepada Yua. Padahal Kinkin hanya ingin mencium aroma parfum Yua untuk memastikan apakah sama dengan parfum yang ditemukan pada pakaian Jang Ha setelah menyadari aromanya berbeda. Kinkin buru-buru menutupi tindakannya dengan menaruh tangan di depan mulut Yua dan mengatakan gadis itu masih boleh mencintainya. Ibu Jang Ha langsung menarik Kinkin menjauh karena salah memahami ucapannya. Jang Ha kemudian kembali meminta Yua pulang dan berjanji akan berbicara dengannya nanti. Yua meminta maaf atas kedatangannya dan akhirnya pergi. Kinkin hanya berdiri sambil berpikir kalau parfum pada pakaian Jang Ha bukan milik Yua. Berarti ada perempuan lain yang terus berada di sekitar adiknya. Tidak lama kemudian, keluarga dari pihak ayah Jang Ha akhirnya datang. Ayah Jang Ha menyambut para sepupunya. Jang Ha cukup terkejut melihat salah satu sepupunya yang dulu dikenal sebagai pria genit dan percaya diri. Sekarang pria tersebut justru mengenakan celana pendek dan terlihat jauh lebih lembut daripada yang Jang Ha ingat. Meskipun sudah cukup sering melihat perubahan semacam ini di dunia tersebut, Jang Ha masih belum benar-benar terbiasa. Ketika mereka mengobrol di garasi, pembicaraan akhirnya menyinggung Yua. Keluarga mereka mengatakan tidak aneh kalau pria setampan Jang Ha dikejar banyak perempuan. Sepupu Jang Ha kemudian ikut membicarakan Kinkin. Ia mengatakan kakak Jang Ha juga sangat cantik. Ibu Jang Ha setuju dan mengatakan Kinkin memang memiliki penampilan yang sangat baik. Jang Ha yang mulai tidak nyaman dengan pembicaraan itu mencoba pergi dengan alasan ingin membantu ayahnya di dapur, namun sepupunya menahan Jang Ha. Ia mengatakan pria setampan Jang Ha seharusnya hanya perlu merawat dirinya seperti bunga dan semuanya akan berjalan baik. Sepupunya bahkan menyarankan Jang Ha mencari wanita kaya lalu hidup santai. Jang Ha mengatakan dirinya justru senang membantu ayahnya ketika dibutuhkan. Sepupunya masih tidak mau berhenti. Ia mengatakan perempuan zaman sekarang bahkan belajar memasak demi menyenangkan pria, sehingga Jang Ha seharusnya tidak perlu repot melakukan pekerjaan seperti itu, karena tidak ingin terus mendengar omongannya.
Jiang He mengajak sepupunya masuk ke kamar agar mereka bisa melanjutkan percakapan di sana. Begitu masuk, sang sepupu langsung memperhatikan kamar Jiang He yang sangat sederhana. Ia sampai bertanya apakah mereka salah masuk ke kamar Qin Qin. Jiang He mengatakan dirinya memang menyukai gaya hidup sederhana seperti ini. Sepupunya malah mengatakan Jiang He harus lebih banyak belajar tentang kosmetik dan perawatan penampilan. Kemudian sepupunya bertanya apakah Jiang He sudah memiliki pacar. Jiang He menjawab belum. Sepupunya langsung berdiri dan menunjukkan pakaian yang sedang dikenakan. Ia dengan bangga mengatakan seluruh pakaian tersebut dibelikan oleh pacarnya. Jiang He tidak terlalu terkesan. Dalam pandangannya, sepupunya memang tipe pria yang rela dimanjakan demi mendapatkan kehidupan mudah. Sepupunya kemudian bertanya apakah Qin Qin sudah memiliki pacar. Jiang He menjawab belum, tetapi banyak pria mengejarnya. Bahkan pernah ada seorang penguntit yang terus mengikuti Qin Qin. Sepupunya mengatakan dirinya memang pernah mendengar Qin Qin bukan hanya pintar tetapi juga sangat cantik. Jiang He langsung menatapnya dengan curiga. Bagaimanapun juga, pria itu baru saja membicarakan pacarnya sendiri, tetapi sekarang malah terlihat tertarik kepada Qin Qin. Tepat saat itu Qin Qin masuk dan memberitahu makan siang sudah siap. Sepupu Jiang He langsung mengedipkan mata kepada Qin Qin dengan gaya genit dan mengatakan mereka akan segera turun. Setelah itu Qin Qin meminta maaf kepada Jiang He atas sikapnya sebelumnya. Ia mengatakan setelah makan nanti dirinya ingin berbicara secara pribadi untuk meminta maaf dengan benar. Jiang He merasa Qin Qin memang memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Ia mengatakan kebetulan dirinya juga ingin berbicara dengan kakaknya. Mereka pun sepakat berbicara setelah makan siang. Qin Qin terlihat sangat bersemangat sampai menyuruh mereka segera makan. Ketika makan siang akhirnya selesai, Jiang He langsung mengatakan dirinya sudah kenyang. Qin Qin pun menjawab hal yang sama karena ingin segera menjalankan pembicaraan yang sudah direncanakan. Namun tepat pada saat itu ponsel Jiang He berdering. Wanita dari toko barang antik menghubunginya dan mengatakan royal plate yang diminta Jiang He untuk diperbaiki sekarang sudah selesai. Jiang He langsung bertanya bagaimana kondisinya dan berapa biaya perbaikannya. Wanita itu menjawab biaya tersebut sudah dibayar oleh pacar Jiang He. Jiang He langsung bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud sebagai pacarnya. Ia segera meminta izin kepada keluarganya karena ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Qin Qin jelas tidak senang karena rencana berbicara berdua kembali tertunda. Namun ia berusaha mengendalikan diri dan mengingatkan dirinya untuk tidak terlalu memaksa Jiang He sampai adiknya justru menjauh. Qin Qin hanya menyuruh Jiang He jangan pulang terlalu malam karena dirinya akan khawatir. Jiang He berjanji akan segera kembali dan merasa lega karena Qin Qin tampaknya tidak terlalu marah. Setelah Jiang He pergi, sepupunya berkomentar bahwa pria setampan Jiang He mungkin sedang pergi untuk berkencan. Ucapan itu langsung membuat Qin Qin kembali kesal. Ia berdiri dengan wajah dingin sambil berpikir dirinya memang harus mengawasi Jiang He jauh lebih ketat. Sesampainya di toko barang antik, Jiang He menerima royal plate yang sudah diperbaiki. Bersama benda itu terdapat sebuah catatan. Isi catatan tersebut mengatakan biaya perbaikannya sudah dibayar dan Jiang He harus datang menemui pengirimnya setelah menerima barang itu. Pengirimnya adalah Weinan. Jiang He langsung tidak senang setelah mengetahui siapa yang membayar semuanya. Ia kemudian datang ke perusahaan Fang Hong untuk menemui Weinan. Saat masuk ke ruangan, Jiang He meminta izin. Weinan malah langsung bertanya kenapa ia tidak mengetuk pintu sebelum masuk. Jiang He yang kesal langsung berbalik hendak keluar dan mengulangi dari awal. Namun Weinan buru-buru menghentikannya dan menyuruhnya tetap tinggal. Weinan mengatakan setelah pekerjaannya selesai, mereka akan pergi makan malam bersama. Jiang He langsung menolak karena merasa tidak punya waktu. Ia kemudian mengeluarkan royal plate yang sudah diperbaiki dan bertanya berapa besar nilai barang itu yang akan dipotong dari utangnya. Kalau Weinan tidak menghargainya cukup tinggi, Jiang He mengatakan dirinya akan menjualnya di tempat lain, lalu menyerahkan uang hasil penjualan. Namun Weinan sama sekali tidak tertarik membicarakan nilainya. Wanita itu justru terus membahas tempat makan malam mereka. Jiang He merasa sangat sulit berurusan dengan Weinan karena wanita itu selalu memiliki jawaban yang tidak ingin ia dengar. Jiang He akhirnya mengusulkan mereka membawa royal plate tersebut ke pelelangan. Setelah barang itu terjual, ia akan memberitahu berapa hasilnya. Namun Weinan tiba-tiba berjalan mendekat, mengambil piring tersebut, lalu menghancurkannya. Jiang He langsung terpaku. Barang itu bernilai jutaan dan sudah menyebabkan begitu banyak masalah sejak pertama kali muncul. Bahkan ada orang yang sampai mati di tengah konflik yang berkaitan dengannya. Jiang He juga sudah bersusah payah memperbaikinya. Namun Weinan menghancurkannya begitu saja. Pecahan piring tersebut jatuh ke tempat sampah. Jiang He langsung berusaha mengambilnya kembali.
Weinan menyuruhnya berhenti karena tempat sampah itu kotor dan menurutnya barang antik yang sudah pecah tidak memiliki nilai berarti. Weinan kemudian menarik pergelangan tangan Zhang He untuk membuatnya berdiri. Namun karena kekuatannya terlalu besar, pergelangan tangan Zhang He langsung cedera. Keduanya sama-sama terdiam karena tidak menyangka hal sesederhana itu bisa menyebabkan cedera. Zhang He mulai bertanya dalam hati, kenapa tubuhnya sekarang begitu rapuh? Weinan segera memeriksa tangannya dan mengatakan tidak ada kerusakan besar. Kemungkinan hanya tendon yang tertarik dan akan pulih tidak lama lagi. Meski begitu, ia menyarankan Zhang He tetap memeriksakannya ke dokter. Melihat kekuatan Weinan, Zhang He tiba-tiba bertanya bagaimana wanita itu masih bisa sekuat ini setelah pensiun dari militer. Ia juga ingin tahu apakah Weinan dulu benar-benar pernah terlibat pertempuran. Weinan mengatakan iya, ia bahkan pernah hampir mati. Weinan lalu menawarkan menceritakan seluruh kisahnya. Kalau Zhang He bersedia menginap malam itu, Zhang He langsung menolak dan mengatakan dirinya tidak sepenting itu mengetahui ceritanya. Ia hanya sedikit penasaran, Zhang He hendak pergi. Tetapi Weinan kembali memaksanya tinggal setidaknya untuk makan malam. Zhang He mengatakan Weinan terlalu keras kepala. Weinan kemudian mengungkapkan dirinya sudah membaca semua novel yang pernah ditulis Zhang He. Menurutnya, cerita di dalam novel-novel tersebut terasa terlalu nyata. Karena itu, Weinan ingin membicarakannya saat makan malam. Zhang He langsung teringat gadis dari Red Moon dan mulai bertanya-tanya apakah Weinan memiliki hubungan dengan misteri tersebut. Ia akhirnya menjatuhkan tubuh ke sofa sambil memikirkan betapa besar pengaruh novel yang ditulisnya di dunia ini. Selain itu, Zhang He memang belum makan banyak saat makan siang bersama keluarganya dan sekarang sudah mulai lapar. Karena itu, ia memutuskan bertahan sedikit lebih lama. Weinan langsung memesan makan malam untuk 2 orang. Setelah itu, ia sengaja menggoda Zhang He dengan bertanya apa yang membuatnya berubah pikiran dan bersedia menginap. Zhang He langsung membantah. Mereka hanya sepakat makan malam, bukan menghabiskan malam bersama. Weinan kemudian menuduh Zhang He, terus melihat kakinya dan mengatakan mulut pria itu tidak jujur dengan apa yang dilihat matanya. Zhang He buru-buru membuat alasan bahwa dirinya hanya memperhatikan pakaian Weinan yang terlihat mahal. Karena berasal dari keluarga biasa, Zhang He mengatakan dirinya jarang melihat pakaian semahal itu, namun Weinan langsung bergerak dan menekan Zhang He ke sofa. Zhang He terkejut dan bertanya, apakah Weinan benar-benar tidak mampu mengendalikan diri? Weinan mengatakan dirinya tidak perlu menahan diri karena cepat atau lambat Zhang He tetap akan menjadi miliknya. Zhang He mencoba menertawakan keadaan tersebut dan mengatakan Weinan sudah terlalu banyak membaca novel. Zhang He kemudian menggoda balik Weinan. Namun ketika dirinya hanya melakukan sedikit godaan lalu berhenti, Weinan justru kesal dan menuduh Zhang He sengaja memancingnya tanpa berani melanjutkan. Weinan bahkan bertanya apakah Zhang He takut. Zhang He langsung tersinggung. Ia mengatakan dirinya tidak takut kepada siapapun dan mengancam akan memberi Weinan pelajaran. Namun ketika mencoba mendorong tubuh Weinan, Zhang He baru sadar wanita itu sama sekali tidak bergerak. Perbedaan kekuatan fisik mereka ternyata terlalu besar. Weinan akhirnya bangkit dan menyuruh Zhang He tidak marah karena khawatir tangan pria itu kembali cedera. Begitu Weinan berdiri, Zhang He langsung meraih bahunya dan melempar wanita itu ke sofa. Ia menyuruh Weinan berhenti mengganggunya karena menurut Zhang He, kepribadian mereka sama sekali tidak cocok. Weinan mendadak berhenti menggoda. Ia kemudian mengatakan sedang menyelidiki penyebab munculnya Red Moon dan bersedia menjelaskan apa yang sudah ditemukannya kepada Zhang He. Sementara itu, di rumah Zhang He, sepupunya masih memikirkan kenapa Qin Qin terlihat tidak menyukainya. Tepat saat itu, Yua kembali datang ke rumah. Sepupu Zhang He langsung tertarik dan sempat berpikir untuk mendekatinya. Ketika Yua menyapanya, pria itu segera memberi jalan dengan sopan. Ayah dan ibu Zhang He kemudian muncul dan kembali terkejut melihat Yua. Namun kali ini, Yua datang sambil membawa banyak hadiah permintaan maaf. Yua menjelaskan hadiah pertama untuk Zhang He, hadiah kedua untuk ayahnya, hadiah ketiga untuk ibunya, dan hadiah keempat untuk Qin Qin. Ayah Zhang He tetap menyuruh Yua berhenti terlalu sering berada di sekitar putranya. Menurutnya, Zhang He belum akan memikirkan cinta dalam waktu dekat. Ibu Zhang He juga ikut menyuruh Yua pulang. Sepupu Zhang He yang mendengar semuanya baru sadar, Yua ternyata adalah salah satu perempuan yang mengejar Zhang He. Yua buru-buru mengklarifikasi, dirinya tidak ingin jatuh cinta kepada Zhang He, namun sebelum keluarga Zhang He sempat lega. Yua melanjutkan bahwa dirinya hanya ingin menghabiskan sisa hidup sebagai sahabat terbaik Zhang He dan terus berada di sisinya. Kedua orang tua Zhang He langsung menatap Yua dengan curiga, karena jelas penjelasan itu tidak terdengar seperti persahabatan biasa. Yua kemudian memohon agar mereka setidaknya mengizinkannya tetap berteman dengan Zhang He. Setelah itu ia menyerahkan sebuah koper yang dibawanya. Ibu Zhang He merasa dirinya harus menetapkan batas yang jelas.
Ia akhirnya bersikap tegas dan mengatakan tidak ingin lagi melihat Yua berada di sekitar putranya. Ia meminta Yua menjauh dari Zhang He. Sepupu Zhang He yang mendengar perkataan tersebut malah mulai berpikir dirinya mungkin memiliki kesempatan mendekati Yua dan menghiburnya setelah gadis itu pergi. Namun Yua sama sekali tidak berniat mundur. Ia dengan tegas mengatakan Zhang He adalah seseorang yang sangat spesial baginya. Karena itu, apapun yang dikatakan keluarga Zhang He, Yua akan tetap menjadi temannya dan terus berada di sisinya.